Penguatan Workshop Penguatan Kompetensi Digital Marketing tahun 2021 dengan tema Digital and New Wave Marketing Collaborative Marketing. Nah, webinar ini merupakan kerjasama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terkhusus jurusan manajemen, bekerja sama juga dengan Lokalate dan komunitas tangan di atas atau TDA Community. Alhamdulillah hari ini sudah hadir ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah hadir narasumber kita dari Lokalate ya. Selamat siang Bapak Nicholas Orlando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Miftah. Sehat Bapak? Puji Tuhan sehat Pak. Sehat ya Pak ya. Baik, insya Allah nanti Pak Nicholas Orlando nanti sebagai narasumber yang akan memberikan kita mengenai informasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolaboratif marketing ya atau sejenisnya. Saya menyapa juga telah hadir juga di Zoom Bapak Dionisius. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak Miftah. Assalamualaikum. Baik ya, Pak Dion juga merupakan bagian dari Lokalate ya, yang kemungkinan sebentar mungkin akan memberikan informasi sedikit barangkali ya Pak Dion. Yep. Nah, para peserta webinar ya, alhamdulillah hari ini sudah ada sekitar 27 orang yang mungkin terdiri dari mahasiswa di UIN Alauddin dan juga ada beberapa yang sifatnya dari luar UIN ya. Saya ada beberapa melihat yang mungkin di luar dari UIN Alauddin Makassar yang mungkin merasa bahwa ini sangat penting ya. Jadi kalau berbicara mengenai digital marketing ya, zaman sekarang kan semua serba digital ya. Kalau kita mengetahui sekarang serba digital. Dulu waktu memasarkan sesuatu atau melakukan kegiatan marketing ya, saya masih ingat itu sistemnya masih door to door. Sekarang dengan perkembangan zaman ya, kita sekarang sudah bisa menggunakan serba digital dalam hal memasarkan produk. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan sangat menarik. Nanti pembahasan atau sharing informasi yang akan dibawakan oleh Bapak Nicholas Orlando mengenai bagaimana digital ya marketing di era sekarang ini. Baik, sebelum saya masuk ke mempersilahkan Pak Orlando untuk memberikan materi di siang hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Dion dari Lokalate Nutrifood untuk memberikan sedikit informasi. Silakan Bapak Dion. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Miftah dan juga Pak Sandi kesempatannya untuk hari ini. Karena nanti kita kan juga akan bertemu kurang lebih 3 kali pertemuan ya Pak ya, setiap hari Senin, mulai hari ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi gitu. Nah, ini terkait untuk informasi untuk beberapa peserta yang hadir di sini. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah masuk share screen saya? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya Pak. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti memulai sharing-sharing kita terkait digital marketing dan juga collaborative marketing hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh pakarnya di Nutrifood, yaitu di Lokalate, yaitu Bapak Nicholas Orlando. Nah, ini nanti kita dari Lokalate juga mengajak teman-teman untuk ikutan challenge-nya dari Lokalate, gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan share kebaikan hari ini. Jadi kan hari ini kita mendapatkan kebaikan terkait ilmu, dan nanti teman-teman silahkan share terkait sharing-sharing hari ini di story Instagram teman-teman gitu. Jadi nanti template-nya itu nanti akan dikirimkan oleh Pak Sandi di grupnya teman-teman semuanya gitu. Nah, template-nya itu adalah seperti yang ada di layar teman-teman semua yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, nanti di layar kosong putih itulah kesempatan teman-teman untuk review terkait sharing-sharing kita hari ini. Ya gitu. Nah, nanti buat semenarik mungkin reviewnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Nicholas Orlando. Dan jangan lupa tag ke @lokalate, @Nicholas Orlando, dan juga @oondion. Nanti di situ kita akan pilih 10 review yang paling menarik akan mendapatkan hadiah langsung dari Lokalate. Gitu. Jadi sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman semua untuk ikutan Lokalate Challenge hari ini dengan share aja cukup di story. Jadi tidak perlu di feed, karena nanti kalau di feed biasanya kan takut merusak
postingan teman-teman nih. Nah, makanya nanti cukup di Instagram story-nya aja gitu. Tapi jangan lupa tag ke 3 akun tersebut gitu. Karena nanti akan ada 10 review yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dari Lokalatte langsung. Gitu. Dan juga yang terakhir ini juga dari kita dari Nutrifood untuk teman-teman yang bila ingin istilahnya membeli produk dari Nutrifood, yaitu ada Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Elemen, dan Lokalatte. Nah, nanti teman-teman boleh langsung order via online, yaitu di home delivery-nya kita. Nanti cukup klik link yang ada di kolom chat, dan nanti silakan teman-teman masukkan kode voucher yang ada di poster, dan nanti saya juga akan masukkan kode vouchernya di kolom chat gitu. Karena khusus buat teman-teman semua dan juga para dosen hari ini semuanya akan mendapatkan diskon 10% khusus untuk webinar kita hari ini. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Pak Miftah. Itu aja sedikit sharingnya dari kita. Bisa langsung dimulai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dion. Sangat menarik ya. Memang beautiful day hari ini ya. Kita dapat materi, kita dapat informasi, kita dapat ilmu ya. Kita ikut challenge, kita bisa dapat hadiah. Tidak lepas dari situ, jika kita ingin membeli produk dari Nutrifood, ya kita juga dapat diskon 10%. Wah, sangat luar biasa ya hari ini. Memang sangat beruntung ya bagi para peserta yang bisa ikut kegiatan di siang hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dion atas informasinya. Baik, para peserta webinar digital marketing di siang hari ini, ya sebelum kita masuk ke sharing informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Orlando, terlebih dahulu mungkin saya menginformasikan kegiatan kita di siang hari ini. Ya, jadi ada beberapa sesi, ada 2 sesi ya, yang akan nanti informasi akan atau sharing informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Orlando. Ya, mungkin di sesi pertama pemaparan dengan topik pertama, ya. Kemudian nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab mungkin sekitar 20 menit ya setelah pemaparan dari narasumber kita setengah jam. Kemudian 20 menit nanti kita akan berdiskusi. Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan pemaparan dari narasumber ya untuk sesi kedua. 30 menit juga, nanti 20 menit nanti akan ada sesi tanya jawab kembali dan kita bisa closing ya. Insya Allah di jam 3 sore ya, 3 siang sore. Baik, adik-adik, sebelum saya mempersilahkan Bapak Orlando, saya perlu menyampaikan CV beliau. Ya, Bapak Orlando mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan ya, dengan gelar Bachelor of Engineering atau BA. Beliau mendapatkan gelar tersebut di bidang studi Chemical Engineering ya, dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Kemudian saat ini seperti yang ada para peserta lihat di flyer ya, Bapak Orlando saat ini merupakan area marketing associate manager di Nutrifood. Ya, sebelum itu beliau banyak pengalaman kerja beliau cukup banyak ya, pernah bekerja di Customer Development Executive ya, posisi Customer Development Executive juga ya di Nutrifood ya. Sebelumnya itu juga pernah bekerja sebagai laboratori assistant ya di Parahyangan Catholic University ya. Jadi cukup aktif beliau dan sekarang mengenyam posisi sebagai area marketing associate manager di Nutrifood. Ini secara singkat CV dari Bapak Nicholas Orlando ya. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin para peserta webinar ini kan belum terlalu mungkin ada yang sudah pernah mengenal sebelumnya karena beliau sering memberikan materi mengenai marketing ya, karena tadi kata Pak Dion beliaulah ahlinya nih. Nah, jadi gunakan kesempatan siang hari ini untuk bertanya ya, sharing, kemudian mengupas tuntas ya hal-hal mengenai marketing ya, khususnya digital marketing terhadap pakarnya ya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan dibawakan oleh Bapak Nicholas Orlando. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, suara saya cukup jelas ya? Lancar ya? Oke. Pertama-tama terima kasih Pak Miftah dan juga Pak Sandi sudah mau berkolaborasi dengan Lokalatte, sudah mengizinkan kami dari Lokalatte juga untuk
turut sharing, turut berbagi ilmu dengan teman-teman semua gitu ya. Memang hari ini kalau teman-teman lihat semua di background saya tulisannya virtual class gitu kan. Tapi saya nggak terlalu suka kalau nyebutnya kelas, karena kalau kelas tuh bawaannya terlalu formal gitu ya teman-teman. Jadi pengennya nyantai aja, kita ngopi inspirasi. Biasanya kan kalau orang ngopi kan santai gitu ya, santai, sharing-sharing. Nanti pun kalau di akhir, di sesi terakhir setelah saya memaparkan materi, teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau cerita kira-kira pengalaman teman-teman bangun bisnis gitu kan, atau pengalaman teman-teman ya jalani bisnis teman-teman, ada kendala segala macam, boleh sharing juga gitu ya. Nah, karena ini santai teman-teman, buat teman-teman semua yang bisa nyalain kamera, mungkin bisa on cam juga supaya kita bisa saling interaksi satu sama lain gitu ya. Ini saya sambil share screen dulu, wait, materi pertama, oke. Udah masuk ya teman-teman materinya ya? Oke. Jadi topik hari ini kita akan yang pertama, di sesi pertama, kita akan ngebahas terkait dengan web marketing digital era gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal digital marketing atau new web marketing gitu kan, kita selalu merasa bahwa wah ini ngomongin sosial media nih gitu ya. Oh ini ngomongin gimana cara kita bikin ads yang bagus, Instagram ads, Facebook ads segala macam gitu ya. Yes, betul, itu adalah salah satu bagian dari new web marketing, salah satu bagian dari digital marketing. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan coba tarik mundur dulu sedikit gitu ya. Sebelum kita ngebahas soal tools-nya, cara teman-teman memasarkan produk dengan sosial medianya, kita akan bahas dulu nih, dari sisi konsumennya seperti apa sih? Kenapa? Karena yang namanya marketing itu kita nyari konsumen. Ya, kita men-tracking konsumen. Konsumen itu seperti apa habit-nya, dia gaya belinya itu gimana, customer journey-nya seperti apa. Nah, itu yang kita bahas gitu kan banyak hari ini, gitu ya. Nah, lagi-lagi perkenalkan, saya dari sini membawa nama Nutrifood gitu ya, teman-teman. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu Nutrifood itu perusahaan apa. Wajar teman-teman, karena beberapa kali saya ngisi materi juga, pada bingung nih, Nutrifood itu perusahaan apa sih sebenarnya gitu ya. So basically kita adalah FMCG teman-teman, fast moving consumer goods. Kita menjual produk-produk yang memang spesifik fokus di kesehatan gitu ya. Jadi kita memang punya campaign batasi GGL, gula garam lemak, dan kita punya beberapa brand yang mungkin teman-teman lebih familiar gitu ya daripada dengan nama Nutrifood-nya. Kita punya Tropicana Shrimp, kita punya Hilo, Elmen, Nutrisari, dan yang paling baru nih, baik kita yang paling baru adalah brand Lokal Latte teman-teman. Dan Nutrifood so far kita udah 42 tahun ini, dan secara distribusi produk kita sudah lebih dari 30 negara teman-teman gitu ya. Nah, tadi kalau mengutip kata-kata Pak Miftah di awal, tak kenal maka tak sayang gitu teman-teman, ada satu video yang bisa mungkin bikin teman-teman lebih kenal lagi sama Nutrifood gitu ya. Ini company profile kita, tapi don't worry teman-teman, jangan khawatir, videonya tuh nggak jadul kayak company profile yang lainnya, jadi mungkin akan membangkitkan semangat teman-teman nih di siang hari ini gitu ya. Oke, saya coba play videonya. Kalau misalkan suaranya nggak masuk, teman-teman nanti boleh coba chat di kolom chat ya. Terasa sudah 14 dasawarsa, hadirkan karya demi Indonesia dan dunia. Tebarkan inspirasi dengan produk bernutrisi, terus berinovasi demi dunia yang berseri. Hidup sehat setiap hari, tanah untuk bermimpi, kejar harapan hingga cita-cita milik diri. 40 tahun lalu Nutrifood mulai di Semarang dengan produksi sirup bebas gula, cikal bakal Tropicana Slim sekarang. PT Nutrifood diresmikan tahun 1979. Produk Nutrisari lahir di era ini. Seiring berjalannya waktu, Nutrifood hasilkan banyak produk inovasi baru. Nutrifood, here we go, yeah. Nutrifood, dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi.
Dari Semarang ke Ciawi, dari Tropicana Slim ke Nutrisari, Nutrifood pun terus berinovasi, produksi produk tinggi nutrisi. WRP produk untuk wanita, Frutilo untuk anak yang ceria, ada Hore yang bikin rame, dari Sabang sampai Merauke. Oke, di tahun 90-an Nutrifood transformasi sistem manajemen ala filosofi Deming. Nutrifood menjadi food company pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9001. Akhir majalah The World of Tropicana Slim dan termasuk yang pertama menyediakan layanan hotline dan mulai ekspor ke luar negeri dan berhasil lewati krisis ekonomi 98. Nutrifood, dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Next step, di 2004 Elemen of the Year pertama kali digelar untuk menginspirasi secara global, diselenggarakan juga Elemen Present Mr. International. Nutrifood perkenalkan corporate culture I care, menciptakan pemimpin muda dengan event Nutrifood Leadership Award, konsen Nutrifood pada lingkungan melalui pemilihan High Low Green Ambassador. Ada cerita tahun 98, pabrik sempat berhenti berproduksi, tapi karyawan tetap digaji. Krisis bersama kita lewati, semangat bikin Nutrifood move on. Produksi 40 plus untuk yang senior, Ada Hilo yang bikin makin pede, Elemen bikin cowok makin keren, ada Wedang yang angetnya nendang. Allergon produk bebas alergen, Inovasi terus dipancang. bikin Yo, Nutrifood makin disayang. Berkontribusi memajukan riset kesehatan dengan NRC Grant, biar kerja makin asik, ruang kerja jadi open space, bertambah 2 pabrik Cibitung dan Sentul. Web series Tropicana Slim sore berhasil menjadi favorit, dapat penghargaan top 7 YouTube Leaderboard Indonesia. Nutrifood, let's go. Produk Nutrifood mudah dicari di pasar modern atau online. Langkah Nutrifood tak hanya di sini. Kita kan selalu berinovasi. Dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Nutrifood, dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Iya teman-teman, jadi itu tuh tadi sekilas mengenai Nutrifood. Semoga teman-teman jadi lebih kenal sama Nutrifood gitu ya. Oke, saya next dulu. Nah teman-teman, Nutrifood itu kita sebenarnya bergerak di 4 fokus teman-teman. Dan ini jadi penting, kenapa? Karena nanti pun di belakang terkait dengan web marketing, fokus ini jadi salah satu hal yang penting teman-teman. Di mana Nutrifood kita konsisten untuk terus bawa 4 poin ke masyarakat atau konsumen-konsumen kita. Yang pertama adalah green, yang kedua adalah health, yang ketiga education. Contoh education seperti sekarang teman-teman kita coba berbagi sama teman-teman, sharing-sharing knowledge sama teman-teman gitu kan. Dan yang terakhir, yang paling update dan juga paling banyak kita lakukan sekarang, apalagi selama masa pandemi teman-teman, kita banyak ngomongin soal sosioekonomi teman-teman. Gitu. Nah, buat teman-teman semua yang masih kepo dan ingin tahu lagi soal Nutrifood lebih lanjut lagi, atau mungkin ada yang mungkin tertarik nih sama Nutrifood segala macam, bisa cek aja di website kita di www.nutrifood.co.id atau di Instagram kita di @nutrifood. Ya. So, teman-teman, kita mulai masuk ke materinya. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal new wave marketing gitu ya. Sama seperti manusia, sama seperti industri, marketing juga berevolusi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu di zaman dulu, orang produksi masih pakai kekuatan diri sendiri gitu ya, belum ada mesin uap, belum ada peralatan gitu kan. Lalu berkembang tuh teman-teman, sama marketing juga berkembang. Di mana yang pertama teman-teman, kalau sekarang kita sudah mulai masuk marketing 4.0 gitu kan, bahkan sudah mulai masuk marketing 5.0, sudah ada buku yang baru gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke 4.0 itu, kita melewati beberapa tahap yang kita sebut sebagai evolusi marketing. Yang pertama adalah 1.0 teman-teman. Di 1.0 ini intinya adalah produk centric. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
seorang marketers, seorang tenaga pemasar gitu kan, ketika dia seorang entrepreneur, ketika dia ingin menjual suatu produk, yang penting produknya ada dulu aja, produk centric gitu ya. Kalau misalkan saya paling gampang atau paling suka cerita evolusi marketing ini dari studi case-nya mobil Ford, kalau teman-teman tahu. Henry Ford itu foundernya, itu pertama kali bikin mobil, itu namanya T-Black, teman-teman. Intinya apa sih mobil itu? Intinya bisa jalan. Dia nggak peduli ada klaksonnya atau enggak, dia nggak peduli ada seat belt-nya atau enggak, yang penting bisa jalan dan jadi moda transportasi, gitu ya. Yang penting ada produknya, produk centric, gitu kan. Lalu berkembang teman-teman, seiring dengan berkembangnya zaman, konsumen mulai ada permintaan, gitu kan. Akhirnya apa? Produk berubah menjadi customer centric, gitu kan. Dari tadinya produk centric jadi customer centric. Oh, mobil yang tadi bisa jalan aja itu nggak cukup. Konsumen minta ada seat belt-nya, dia minta ada klaksonnya gitu kan. Akhirnya berkembang tuh jadi customer centric. Kita membuat produk yang bisa mengikuti konsumen, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu mulai masuk ke value centric 3.0, di mana konsumen itu suka sesuatu hal yang berbau value, ada value-nya, ada inovasinya, ada kreativitasnya, gitu kan. Contohnya apa kalau dalam kasus Ford tadi, gitu kan, dia mulai muncul mobil namanya hybrid, di mana ada value green di sana, lebih ramah lingkungan, segala macam gitu kan. Lalu baru berkembang teman-teman ke 4.0, di mana di era 4.0 ini kita menyebutnya sebagai era sosial dan digital. Kenapa sosial dan digital? Karena di zaman digital sekarang teman-teman bisa dapat informasi dari manapun gitu kan, bahkan informasi di luar negeri segala macam cepat banget teman-teman dapatkan dari internet gitu kan. Dampaknya apa? Dampaknya konsumen semakin terhubung satu sama lain gitu kan, makanya saling bersosial akan lebih mudah melalui digital. Itu makanya disebut sosial dan digital. Itu era 4.0 teman-teman. Nah, kita tahu nih teman-teman, ada evolusinya. Lalu dampaknya apa? Kalau kita sudah tahu sekarang ada 4.0, dampaknya apa teman-teman? Dampak yang pertama, ada tren yang berubah nih teman-teman dari kebiasaan konsumen, gitu ya. Apa aja sih? Yang pertama, dulu konsumen itu cenderung eksklusif teman-teman. Konsumen ataupun perusahaan itu cenderung eksklusif. Maksudnya apa? Maksudnya dia hanya mau berkolaborasi ya dengan industri yang sejenis, gitu kan. Kalau makanan ya biasanya akan berkolaborasi dengan makanan. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah mulai hilang. Yang tadinya eksklusif itu berubah menjadi inklusif, di mana teman-teman bisa baca di sini, the walls between industry are blurring gitu kan. Batasan-batasan antar industri itu sudah hilang. Makanya kalau teman-teman tahu, yang terakhir merger terakhir yang paling menggegerkan kita adalah GoTo gitu kan, Gojek dan Tokopedia. Itu kan dua industri yang sebenarnya berbeda teman-teman. Tapi mereka bisa bergabung satu sama lain, gitu ya. Itu tren pertama yang berubah. Tren kedua adalah yang tadinya vertikal jadi horizontal. Apanya nih yang vertikal dan horizontal? Vertikal itu maksudnya gini, kita beranggapan dulu itu cara kita paling efektif untuk bisa memasarkan produk adalah dengan iklan. Makanya sifatnya vertikal tuh, dari perusahaan, dari atas ke bawah, ke konsumen, vertikal gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang tuh enggak lagi teman-teman. Sekarang tuh paling efektif adalah dari word of mouth. Gitu kan, dari F-faktor. Jadi konsumen lebih suka beli produk dari rekomendasi sesama konsumennya. Jadi bukan lagi vertikal perusahaan ke konsumen, tapi dari konsumen ke konsumen nih teman-teman. Gitu ya. Maksudnya apa? Contoh paling gampang adalah kalau teman-teman beli handphone. Gitu kan. Mungkin teman-teman nggak pernah lihat iklan produk tersebut, tapi ketika teman kalian bilang, beli HP itu aja, bagus kok. Pasti teman-teman akan terpengaruh dan akhirnya mau beli. Gitu kan. Ada namanya F-faktor. Gitu ya. F-faktor itu apa aja? Friends, family, Twitter followers, Facebook fans, segala macam. Friends gitu kan. Jadi benar-benar terpengaruh oleh sesama konsumen. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang tadinya sifatnya individual berubah menjadi sosial. Maksudnya apa? Dulu tuh kalau kita beli produk itu karena kita ingin beli suatu produk karena kita butuh produk tersebut, gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak, banyak orang beli produk karena dia ingin mendapatkan dalam tanda kutip pengakuan sosial, teman-teman. Gitu ya. Jadi customer ya dia peduli gitu dengan apa yang orang lain katakan gitu kan. Jadi akan semakin sosial gitu. Dan dampaknya apa sih dengan perubahan tiga fundamental trends ini teman-teman? Yang paling jelas adalah industri akan semakin terhubung dan konsumen akan semakin terhubung satu sama lain, gitu ya. So kita sebagai marketer harus bisa beradaptasi tuh teman-teman. Kalau kita nggak bisa beradaptasi ke sana, ya kita akan ketinggalan gitu ya. Nah itu perubahan pertama, dampak pertama dalam marketing 4.0. Dampak kedua apa? Ada yang namanya customer journey teman-teman. Customer journey itu gampangnya adalah perjalanan customer dalam dia membeli suatu produk gitu kan. Nggak mungkin ya teman-teman beli, misalkan contoh teman-teman nggak pernah tahu nih ada brand lokal latte, terus teman-teman tiba-tiba mau beli gitu kan. Itu jarang banget terjadi gitu ya. Nah,
Customer journey ini bacanya gimana? Bacanya adalah dari yang warna, ini saya kasih warna merah ya, dari tahap awareness nih teman-teman nih. Dari tahap awareness. Jadi orang-orang yang tadinya dia nggak tahu sama sekali akan brand lokal latte, dengan kita membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan awareness, akhirnya orang-orang jadi tahu. Contohnya apa? Event, iklan televisi, gitu kan. Contohnya, paling gampang atau paling real adalah hari ini teman-teman. Misalkan teman-teman tadinya nggak tahu sama sekali ada brand lokal latte, tapi dengan teman-teman ikut kelas hari ini, teman-teman jadi tahu, oh ada ya brand lokal latte ternyata ya. Jadi secara langsung teman-teman lagi masuk nih customer journey-nya lokal latte gitu ya. Nah, setelah teman-teman tahu ada namanya brand lokal latte, awareness gitu ya, mulai tertarik nih. Gitu kan, ngeliat packaging-nya kayaknya bagus deh, ngeliat rasanya kok kayaknya unik deh. Teman-teman mulai tertarik. Akhirnya teman-teman mulai kepo, gitu kan, pengen tahu lokal latte itu brand apa sih, dari perusahaan apa sih, gitu ya. Interest tuh udah mulai tertarik. Nah, setelah interest, teman-teman udah mulai membandingkan, gitu kan. Teman-teman mulai membandingkan, kira-kira kopi lokal latte sama kopi ABCD enakan mana ya, gitu ya. Rasanya lebih unik mana ya, harga lebih murah mana ya, gitu. Teman-teman mulai membandingkan nih di tahap gitu ya. Nah, setelah ketika teman-teman mutusin, oke, kayaknya lokal latte paling enak nih teman-teman, baru teman-teman masuk ke tahap action. Baru beli tuh produknya. Bisa lewat online store, bisa lewat aplikasi, bisa lewat offline store kita di Alfamart segala macam gitu kan. Nah, setelah action, teman-teman merasa, oh produknya enak nih kayaknya nih. Teman-teman masuk ke advocacy. Mau mengadvokasikan produk kita, mau mempromosikan dalam tanda kutip, nanti kita akan bahas di materi kedua soal user generated content, tapi teman-teman secara nggak langsung mau mengadvokasikan produk lokal latte. Lokal latte enak loh segala macam. Nah, setelah teman-teman advokasi, teman-teman masuk ke tahap trigger. Trigger itu teman-teman jadi fanatik sama lokal latte. Jadi ketika ada teman kalian yang cari kopi, teman-teman secara nggak langsung bilang, udah beli lokal latte aja enak kok. Gitu kan. Trigger tuh teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran customer journey zaman dulu teman-teman. Yang luar ini yang barusan saya jelasin ada zaman dulu. Nah, zaman sekarang teman-teman bisa lihat nih, ada lingkaran yang kecil nih, ada yang warna orange, Cycle of Loyalty, McKinsey & Company. Gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dengan adanya faktor trigger ini teman-teman, kita tuh nggak butuh lagi, konsumen tuh nggak butuh lagi tahapan-tahapan ini. 3 tahap di awal ini nggak butuh lagi. Dia bisa langsung beli. Gitu kan. Dia bisa langsung action nih, makanya dia motong nih jalur sini nih. Dia bisa langsung action. Contoh deh, paling gampang tadi handphone gitu ya. Kalian sama sekali nggak pernah tahu ada handphone misalkan namanya merek X gitu ya. Kalian nggak tahu sama sekali handphone X itu handphone apa. Gitu. Kalian nggak pernah iklannya, nggak pernah membandingkan dengan produk lainnya, tapi ketika ada orang lain bilang, udah beli handphone X aja, langsung kan bisa langsung beli tuh. Gitu ya. Jadi, trigger ini sangat penting untuk memotong jalur customer journey. Dan ketika era digital sekarang, teman-teman, ini sangat mudah dicapainya. Gitu ya. Gitu. Jadi, ini kurang lebih beberapa impact dari marketing 4.0 ke customer journey, gitu ya. Nah, lalu gimana teman-teman? Tadi teman-teman udah lihat tuh, ada evolusinya. Teman-teman sudah lihat ada dampak-dampak yang terjadi ke konsumennya. Lalu gimana teman-teman? Nah, kita harus bisa beradaptasi gitu kan. Di sini dibilang juga nih sama Charles Darwin bahwa orang yang bisa bertahan bukanlah orang yang paling kuat. It's not the strongest of the species gitu ya. Ini juga bukan orang yang paling pintar teman-teman. Tapi adalah orang yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, ini adalah secara strategic marketing framework, ini adalah basic dari marketing framework teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang belum pernah belajar marketing sama sekali, dengan teman-teman melihat framework ini, at least teman-teman sudah bisa tahu nih, alurnya tuh gimana sih kalau kita ingin belajar marketing gitu ya. Jadi, kalau kita ngomongin marketing, itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngomongin revenue teman-teman. Itu tuh di ujung sini teman-teman, keuntungan tuh di ujung sini. Marketing tuh butuh proses. Gitu ya. Tahap pertama, teman-teman tuh butuh yang lakuin namanya market analysis. Cari tahu dulu nih kondisi pasarnya gimana, konsumen butuhnya apa, terus kemampuan perusahaan itu dalam artian kemampuan teman-teman seperti apa. Contoh, teman-teman punya bisnis catering kesehatan, tapi teman-teman nggak punya basic knowledge soal kesehatan. Gitu kan, catering kesehatan, teman-teman nggak punya basic knowledge soal berapa kandungan protein yang bagus, segala macam. Ini akan susah. Gitu kan. Jadi lihat juga nih setelah kebutuhan pasar, lihat kemampuan kalian seperti apa. Lalu lihat dinamika pasarnya gimana, ada kompetitor enggak, gitu kan. Lihat ada kolaboratornya enggak, gitu ya, suppliernya bagus enggak, banyak enggak pilihannya, segala macam. Gitu. Intinya teman-teman melakukan namanya market analysis, menganalisa kondisi pasar, gitu ya. Setelah menganalisa kondisi pasar, teman-teman baru tentuin tuh STP-nya, segmentingnya gimana, targetingnya gimana, positioningnya gimana,
Gitu. Nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Intinya teman-teman tentuin, teman-teman ingin konsumen yang seperti apa gitu. Setelah tentuin STP-nya, teman-teman baru masuk ke namanya marketing mix-nya. Baru pikir tuh kira-kira, oke, saya ingin menyasar konsumen berdasarkan usia deh segmentasinya. Usianya usia milenial, mungkin let's say 17 sampai 30 tahun gitu. Lalu saya ingin dikenal sebagai brand yang anak muda gitu kan. Baru pikirin kira-kira produk apa yang cocok ya. Harganya jual berapa ya? Jualnya di mana? Kegiatan promosinya apa? Nah, setelah teman-teman mikirin ini, baru teman-teman pikirin gimana cara membangun customer journey-nya. Yang tadi saya jelasin sebelumnya, gimana caranya teman-teman bikin tuh konsumen dari yang tadinya nggak aware, jadi interest, sampai akhirnya dia mau beli produk teman-teman. Ini adalah framework dari basic marketing, teman-teman. Nah, framework ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, sebenarnya dibagi dua bagian, teman-teman. Bagian yang pertama nih, teman-teman, bagian ini, STP dan 4P ini, nanti akan disebut sebagai New Wave Marketing. Akan ada perubahan-perubahan dari STP, nanti akan teman-teman lihat, STP dan 4P itu akan berubah, gitu kan. Nanti sebutannya New Wave Marketing. Nah, yang teman-teman lihat selama ini kayak sosial media, Instagram Ads, Facebook Ads, segala macam, itu tuh tools-nya, teman-teman. Itu tools-nya aja untuk membangun customer journey. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, makanya nomor satu adalah tahu dulu nih New Wave Marketing-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, inilah teman-teman yang tadi saya bilang New Wave Marketing. Tadi saya sempat jelasin soal segmenting, targeting, positioning gitu kan, 4P gitu kan. Nah, ini tuh berubah teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini. Apa aja itu kita akan bahas detailnya. Yang pertama, soal segmenting dan targeting. Gampangnya gini teman-teman. Segmenting, targeting itu teman-teman tuh membagi konsumen yang tadinya heterogen menjadi homogen. Contohnya 260 juta ribu orang Indonesia gitu ya. Teman-teman itu kan banyak banget orangnya. Teman-teman bagi, mau berdasarkan apa? Oh, berdasarkan usia deh. Oke, saya bagi berdasarkan usia. Usianya usia berapa? Jadi tahap segmenting, teman-teman tuh bagi dulu mau berdasarkan apa. Bisa berdasarkan usia, gender, pendapatan, atau area gitu. Teman-teman bisa bagi gitu ya. Oke, saya tentunya berdasarkan usia, let's say. Gitu ya. Berdasarkan usia. Oke, segmennya beres. Targetingnya, usia berapa yang mau kalian targetkan? Oh, saya ingin targetin usia 17 sampai 35 tahun. Gitu ya, 17 sampai 35 tahun. Oke, setelah targetingnya beres, positioningnya teman-teman ingin dilihat sebagai brand yang seperti apa, gitu ya. Nah, di tahap segmennya targeting, tadi kan saya bilang bahwa teman-teman membagi konsumen yang tadinya heterogen jadi homogen, gitu kan. Nah, ini tuh udah berubah teman-teman. Dari segmen targeting berubah menjadi namanya community, gitu ya, community dan confirmation, gitu. Kenapa? Karena tanpa teman-teman sadari di zaman 4.0 sekarang, konsumen itu sudah membagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seorang marketers itu nggak butuh lagi dalam kondisi tanda kutip advance ngebagi konsumen. Tapi konsumen itu sudah membagi dirinya sendiri melalui apa? Dengan komunitas-komunitas yang terbentuk. Makanya sekarang banyak banget komunitas kan, contoh komunitas sepeda, komunitas pencinta alam, segala macam. Gitu kan. Itu konsumen secara nggak langsung dia membagi dirinya sendiri, teman-teman. Nah, kita sebagai marketers nggak bisa tuh ketika kita ingin menggarap atau mengerjakan komunitas, kita hanya sekedar ya udah deh kita deketin, tawarin produk, dia mau beli, nggak bisa. Tapi kalau kita ingin deketin komunitas, butuh namanya permission marketing. Butuh proses, teman-teman. Kayak teman-teman kalau ingin jualan ke orang yang teman-teman nggak kenal, pasti teman-teman permisi dulu ya, segala macam. Itu permission marketing. Teman-teman butuh engage dulu sama mereka, butuh terlibat langsung sama mereka, baru teman-teman bisa nawarin produk teman-teman ke mereka. Gitu ya. Itu yang pertama tuh, segmennya targeting, jadi community confirmation. Yang kedua adalah brand positioning, teman-teman. Tadi kan, brand positioning itu gampangnya adalah teman-teman pingin brand kalian itu dilihat sebagai brand seperti apa. Contoh Lokalate nih, kita pingin dilihat sebagai brand kopi kekinian, teman-teman. Itu dulu, brand positioning-nya seperti itu. Nah, brand positioning ini berubah, jadi apa? Jadi karakter and codes. Karakter itu kan menjiwai ya. Kalian benar-benar harus menjiwai brand kalian, supaya apa? Supaya konsumen tahu bahwa brand kalian itu asli. Contoh paling gampang gini, kopi Lokalate kita pingin sebagai kopi kekinian. Gitu. Tapi bayangin nggak teman-teman? Kalau kopi Lokalate kopi kekinian, tapi desainnya tuh nggak menarik. Ini kita sengaja bikin desain yang colorful gitu. Kita bikin ada batik-batik ya segala macam. Lalu apa? Nutrifood-nya teman-teman lihat. Tadi teman-teman di awal sempat lihat company profile-nya. Nutrifood company profile-nya totally different dari perusahaan-perusahaan lainnya. Gitu ya. Perusahaan lainnya mungkin company profile lebih kayak formal segala macam, tapi Nutrifood enggak. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kita benar-benar menjiwai poin inovasi dan menjiwai poin dalam tanda kutip anak mudanya Nutrifood. Gitu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menyampaikan value itu konsumen kita. Gitu ya.
Nah, di zaman sosial media sekarang, brand itu gampang banget cari tahu. Konsumen itu gampang banget cari tahu akan suatu brand. Gitu ya. Contoh gampangnya teman-teman. Nutrifood kita bergerak di bidang healthy product. Tapi semua karyawannya misalkan let's say merokok. Gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa menginspirasi orang lain untuk hidup sehat dengan produk kita, tapi karyawannya merokok. That's why kenapa di Nutrifood karyawannya rata-rata nggak boleh merokok. Gitu. Itu salah satu rekrutmen kita adalah tidak boleh merokok di Nutrifood. Untuk apa sih? Untuk kita menjiwai atau tanda kutip kita menjadikan itu sebagai karakter kita. Ya hidup sehat dimulai dari internal karyawan dulu, baru ke konsumen-konsumennya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini penting ketika teman-teman bangun bisnis. Ketika teman-teman punya value tertentu, jiwai dulu itu value-nya. Jangan sampai teman-teman sampaikan ke konsumen, tapi teman-teman tuh nggak menjiwai value tersebut. Kenapa? Karena di zaman sosial media itu akan mudah banget ketahuan. Gitu ya. Nah, berikutnya, tadi STP udah beres, sekarang kita masuk ke 4P teman-teman. P pertama, produk. Gitu ya. Kalau kita ngomongin produk, kita kan ngomongin semuanya ini ya teman-teman. Saya mau jual apa sih? Variannya ada apa aja? Kualitasnya gimana? Servisnya mau gimana? Packagingnya gimana? Nama brandnya apa? Fiturnya apa aja? Desainnya seperti apa? Gitu ya. Kita kan mikirin ini semua teman-teman sebagai seorang marketers. Nah, tapi zaman sekarang produk itu sudah berubah menjadi co-creation. Nah, intinya co-creation adalah sekarang konsumen itu semakin suka sesuatu yang berbau personalized, berbau customized, gitu ya. Beberapa hari lalu lewat di TikTok saya tuh lewat di FYP itu ada satu brand mie instan, dia itu ya bukan dari brandnya yang bikin ya, tapi ada satu warung menjual mie instan, dia tuh bikin sistemnya unik gitu teman-teman. Ada kacanya, konsumen yang ambil sendiri dia mau produk apa, mau mie instan rasa apa, mau pakai topping apa segala macam. Itu secara nggak langsung menciptakan tanda kutip co-creation. Supaya apa? Supaya produk lebih customized, produk lebih personalized. Gitu kan. Secara nggak langsung teman-teman mengajak konsumen, ayo bikin produk bareng saya. Kayak gitu ya. Itu P yang pertama produk. P kedua, price. Berubah menjadi currency. Kalau price itu kan harganya cenderung konstan teman-teman ya. Cara ngitungnya gampang ya, teman-teman tinggal hitung cost of goods sold-nya, atau bahasa gampang adalah bahan bakunya, terus perceived value-nya. Kira-kira harga saya bisa diterima pasar di harga berapa? Keuntungannya adalah selisihnya. Contoh, teman-teman jual ayam geprek, yang modalnya 10.000, teman-teman jual 20.000, keuntungannya 10.000. Itu static pricing. Nah, berubah teman-teman dari price, berubah menjadi currency. Currency itu kan mata uang ya, dia kan berubah-ubah terus ya. Nah, makanya dari static pricing berubah menjadi namanya dynamic pricing. Di mana ketika kita nentuin harga, semakin tinggi demand-nya, harganya bisa semakin turun tuh. Makanya banyak banget sekarang kafe-kafe yang bikin promo gitu kan, beli kopi 1 liter harga lebih murah segala macam. Gitu kan. Nah, secara nggak langsung ketika teman-teman ngelakuin namanya dynamic pricing ini, keuntungan teman-teman dapat akan lebih besar gitu dibandingkan kalau teman-teman pakai menggunakan static pricing seperti itu. Nah, yang berikutnya, P yang ketiga, place. Place berubah menjadi communal activation. Place, gampangnya teman-teman dulu jualan di mana gitu kan, bisa di pasar tradisional, di minimarket, supermarket, di online channel gitu kan. Nah, ini semua berubah teman-teman. Jadi namanya communal activation. Communal activation itu gampangnya gimana sih? Gampangnya adalah konsumen kalian lah yang menjual produk kalian. Gitu ya. Kalau saya paling suka ini pakai konsep Airbnb. Airbnb itu kan salah satu platform yang dia ya tanda kutip dia menyewakan villa, menyewakan hotel segala macam untuk orang lain yang pengen staycation, berlibur, holiday segala macam, gitu ya. Nah, strategi dari Airbnb, dia tuh nyewa villa yang secara nggak langsung owner villa ini adalah konsumen dia kan. Owner villa adalah konsumen dia. Tapi owner villa ini juga pengen villanya laku. Pasti dia akan mempromosikan villa tersebut. Jadi secara nggak langsung konsumen dialah yang menjual produk dia. Gitu ya. Atau bahasa paling gampangnya contoh di cafe shop atau di minimarket sekarang banyak banget ada Indomaret Point segala macam. Dia punya konsep di mana caranya supaya konsumen yang menjual produk dia. Contohnya gini, teman-teman misalkan let's say suka kumpul-kumpul bareng teman-teman lainnya. Katakanlah 3 orang gitu ya. 3 orang kumpul-kumpul, tiba-tiba 1 orang nyusul. Pasti kalian suka bilang, udah pesan minum dulu aja, kita masih lama kok ngobrol di sini. Secara nggak langsung kalian yang menjual produk itu, bukan pemilik kafenya. Gitu. Itu adalah konsep peer-to-peer teman-teman. Di mana tadi kita memanfaatkan namanya e-faktor. Konsumen lebih mau beli produk ketika direkomendasikan oleh sesamanya atau sesama temannya, gitu ya. Itu peer-to-peer. Nah, berikutnya berubah nih. 360 derajat promosi, kegiatan promosi, itu berubah menjadi conversation. Engagement. Yang tadinya mungkin satu arah teman-teman. Brand ya bikin event, bikin pasang iklan, televisi, segala macam, satu arah sifatnya.
itu harus berubah jadi conversation, dua arah antara kita sama konsumen. Supaya apa? Supaya bikin namanya engagement. Gitu ya. Semakin bisa engage, semakin bisa dekat sama konsumen, kita akan semakin mudah untuk switch konsumen atau menarik konsumen untuk beli produk kita. Gitu. Nah, ini bonus aja. Dulu namanya customer service tuh berubah menjadi customer care. Bedanya apa? Kalau customer service ya udah ada SOP-nya. Itu kan kalau customer care itu lebih customized. Gitu. Yang penting customer benar-benar puas dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah summary-nya teman-teman. Di New Wave Marketing adalah summary-nya. Jadi tadi kita sempat ngebahas ya perubahan-perubahan terjadi. Dan di buku Marketing 4.0 itu dibilang teman-teman bahwa digital marketing itu nggak bisa berjalan sendiri. Dia harus berjalan berbarengan dengan tradisional marketing. Makanya tujuannya adalah bukan menggantikan tradisional marketing, tapi mengintegrasikan tradisional marketing dan digital marketing. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ada kuadran di sini teman-teman, cara bacanya gini. Semakin kanan ini, saya akan coba coret-coret lagi ya. Semakin ke kanan, ini customer journey-nya semakin matang. Yang tadinya aware, mulai tertarik, setelah tertarik dia mulai kepo, setelah kepo mulai beli, setelah beli dia mulai advocacy gitu kan. Nah ini semakin kanan tuh semakin mantep customer journey-nya. Semakin ke atas, semakin dekat kita sama konsumen. Ini enjoyment, experience, engagement. Semakin engage kita sama konsumen. Nah, untuk teman-teman yang masih punya brand baru udah pasti customer belum engage, masih tahap aware, gitu kan. Teman-teman butuh namanya traditional marketing dulu. Jangan langsung lompat ke digital marketing. Teman-teman butuh bangun dulu tadi STP-nya gimana, brand positioning-nya gimana, gitu kan. Tapi semakin ke kanan nih teman-teman, semakin banyak yang kepo soal produk teman-teman, experience-nya semakin bagus, teman-teman butuh namanya digital marketing juga di sini. Harus benar-benar bisa menjiwai, tadi kan saya sempat cerita soal Nutrifood yang menjiwai brand-nya gitu kan, karakter gitu kan. Teman-teman harus semakin punya karakter di sini. Gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan mencampur antara traditional marketing dan juga digital marketing. Gitu kan, memixkan, mengintegrasikan kedua poin tersebut. Gitu. Nah, itu teman-teman untuk poin pertama, New Wave Marketing. Ini tools-nya teman-teman. Tadi kan kalau kita ngebahas yang soal strategic framework yang di awal, teman-teman yang ini, sorry, saya balik lagi sedikit. Yang ini, kita sudah beres nih bahas yang pertama teman-teman New Wave Marketing. Sekarang kita bahas tools-nya. Gitu kan, gimana platformnya teman-teman. Ya sama, balik ke customer journey-nya gitu ya. Ini ada satu funnel yang teman-teman bisa pakai untuk bisa ningkatin konversi supaya digital marketing teman-teman makin mantep. Yang pertama teman-teman pasti punya plan ya. Plan tadi teman-teman pengen targetin siapa, pengen tujuan utamanya apa dulu gitu kan. Setelah itu teman-teman gimana caranya konsumen teman-teman itu bisa reach dulu. Tahu dulu ada brand kalian. Gitu kan. Kalau di tahap reach ini, apa sih yang diukur? Bisa audience volume-nya. Berapa sih orang yang akhirnya lihat brand kalian? Contoh hari ini yang ikut seminar adalah 27 orang. Artinya kita bisa dapat audience volume 27 orang. Audience quality-nya, gimana keaktifannya, misalkan let's say, apakah memang marketnya sesuai dengan produk kalian, gitu kan. Terus gimana cara bikinnya? Bikinnya dengan menggunakan tadi bisa Facebook Ads, bisa maksimalin influencer marketing, segala macam, gitu ya. Nah setelah reach teman-teman berupa namanya act, gitu kan. Berusaha untuk bikin namanya konsumen tadinya cuma reach doang, tahu doang, akhirnya mau ngeklik konten teman-teman. Caranya gimana? Bikin namanya konten marketing, gitu kan. Di sini teman-teman harus jago bikin konten marketing. Harus tahu kebutuhan-kebutuhan konsumen itu apa aja sih. Nah, setelah act, teman-teman harus bisa convert ke transaksi. Gimana caranya? Bikin promo di sini. Gitu kan. Setelah promo, teman-teman balik bikin namanya advocacy. Advocacy gimana caranya? Teman-teman bisa bikin namanya kekuatan produk teman-teman yang ditonjolkan. Dalam artian, ketika tahap advocacy ini semua bergantung dari kekuatan produk kalian. Kalau produk kalian udah bikin ads, bikin konten marketing yang bagus, terus bikin promo gila-gilaan, konsumen akhirnya beli, tapi kalau produk kalian nggak enak, konsumen nggak akan advokasi. Jadi tergantung dari kekuatan produk kalian. Gitu ya. Nah ini kurang lebih tools yang teman-teman bisa pakai untuk bisa maksimalin. Untuk detailnya mungkin kita akan bahas di tanya jawab aja supaya bisa lebih explore lagi dan lebih banyak lagi mungkin teman-teman punya bisnis juga bisa sharing ke saya. Seperti itu teman-teman. Paling itu materi diskusi singkatnya. Mungkin biar lebih bisa explore lebih banyak pertanyaan atau sharing, kita buka tanya jawabnya ya. Baik, terima kasih Pak Nicholas ya, yang cukup luar biasa ya, 40 menit yang sangat berharga menurut saya ya. Jadi banyak hal-hal yang sangat
yang baru kita ketahui ya, mungkin sudah tahu tetapi lebih teknis ya, lebih teknis dan lebih fresh disampaikan oleh Pak Nicholas mengenai bagaimana digital marketing ya, apalagi sekarang menghadapi new wave ya 4.0 dan bagaimana menggunakan media digital marketing ya untuk kegiatan memasarkan produk kita. Dan saya yakin ya Pak Orlando di peserta webinar hari ini ya itu memang saya yakin bahwa mereka juga sudah berwirausaha nih Pak ya, mahasiswa, tetapi saya melihat bahwa jiwa-jiwa kewirausahaan itu sudah ada dan memiliki ada yang sudah memiliki berbagai macam bisnis ya, berbagai macam bisnis. Makanya sangat menarik pembahasan di siang hari ini. Baik adik-adik semua atau para peserta webinar yang ikut di siang hari ini, ada yang mungkin ingin bertanya ya silahkan ditulis di kolom chat ya, karena banyak sebenarnya yang bisa kita tanyakan ya, yang mengenai bagaimana digital marketing ya, mungkin berkaitan juga dengan bisnis kalian atau kalian mungkin bisa curhat ya, karena ini sesi cukup santai ya, jadi tidak perlu yang begitu formal. Mungkin ada yang mau curhat mengenai bisnisnya ya, penurunan penjualan dan lain-lain, marketingnya mungkin kurang tepat ya. Saya persilahkan, mungkin ada yang di kolom chat atau mungkin ada yang bertanya langsung. Silakan raise hand jika ingin bertanya langsung. Jika tidak, silahkan diketik saja di room chat. Baik, ada peserta atas nama Munif Arfan, Pak Nicholas. Baik, saya persilakan Munif Arfan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak pertanyaannya, kan sekarang ini kan Pak ada meme tentang maraknya tentang lagi COD ini Pak, terus rawan pengeroyokan Pak. Nah bagaimana itu Pak mengatasi, misalnya kan kita sudah mempublish produk kita nih di FB atau di mana Pak, terus ada yang ajak COD-an, terus karena agak ragu jadi menolak konsumen itu, terus menolak konsumen. Bagaimana misalnya cara pengatasannya itu Pak, karena hal ini juga bisa mengurangi penjualan Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, pertanyaan dari Munif Arfan ya. Jadi nanti akan saya kumpul dulu ya. Nanti akan dijawab sekaligus oleh Pak Nicholas. Ini mengenai viralnya COD ya. Bagaimana nanti menurut Pak Nicholas menanggapi fenomena seperti itu ya. Karena ada kaitannya juga nih, berkaitan dengan mungkin adik-adik yang memiliki usaha kemudian taruh di e-commerce ya. Kemudian terjadi kasus seperti ini ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, bertanya, silahkan, saya persilakan. Mungkin jika malu-malu bisa di chat ya di Zoom. Ada lagi? Mungkin bertanya mengenai bisnis sekarang yang dijalankan ya, karena mahasiswa punya banyak bisnis ya sebenarnya. Saya sempat mengajar juga di kelas kewirausahaan dan rupanya banyak yang memiliki usaha ya, banyak yang sudah memiliki usaha, apakah itu online shop dan lain-lain. Ya, saya yakin mungkin para peserta di sini juga sudah memiliki bisnisnya masing-masing ya, berkaitan mungkin dengan bagaimana cara memasarkan produknya. Tadi Pak Nicholas sudah menjelaskan cukup banyak hal ya mengenai itu, dan bagaimana sekarang lebih terhadap bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi sekarang dalam hal menggunakan digital marketing. Baik, Pak Nicholas sudah bergabung, Pak Nicholas. Halo, cek suara saya masuk ya Pak ya? Baik, sudah jernih Pak Nicholas sudah masuk. Pak Nicholas. Putus, Pak. Ya, ini ada pertanyaan nih dari para peserta webinar ya, salah satu peserta webinar menanyakan perihal viralnya sekarang kasus pemasaran, bukan pemasaran sebenarnya, bukan marketing ya sebenarnya, kasus
cash on delivery Pak, COD ya. Jadi pengiriman barang yang kemudian sistemnya COD yang akhirnya tidak diterima barangnya dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan bisnis teman-teman Pak. Nah, mungkin agak melenceng sedikit dari pembahasan mengenai pemasaran Pak, tapi masih ada kaitannya dengan bagaimana menjalankan bisnis Pak. Nah, bagaimana Pak Nicholas menanggapi kasus seperti itu Pak, dan bagaimana mungkin cara teman-teman untuk terhindar dari, mungkin sebagai pengguna ya, terhindar dari kesalahan membeli barang Pak ya. Kita tahu bisa bisa terjadi penipuan di situ, atau mungkin dari sisi mereka sebagai wirausaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce Pak. Silakan Pak Nicholas. Ya, oke, thank you Pak Miftah sama teman-teman tadi yang nanya. Maaf saya nggak dengar namanya gitu ya, tapi terima kasih pertanyaannya. COD sebenarnya salah satu poin teknis lah ya, poin teknis yang bisa dibilang cukup menguntungkan sebenarnya. Ini di luar konteks banyaknya penipuan atau segala macam lah ya. Tapi COD itu salah satu poin teknis yang seringkali menguntungkan. Kenapa? Karena saya coba boleh sharing juga. Kita di Nutrifood, kita punya satu sistem online delivery baru, namanya Nutrimart Home Delivery, gitu ya. Jadi kalau dulu di Nutrifood itu kita punya sistem delivery online cuma dari Jakarta. Jadi barang itu full semua dari Jakarta. Otomatis kan secara daya beli konsumen-konsumen di luar Pulau Jawa tuh akan susah ya. Entah dari lead time pengiriman yang lama, ataupun kira-kira mereka ragu tuh barangnya nyampainya sesuai nggak dengan apa yang mereka pesan gitu kan. Apakah datang barangnya sudah jadi, contoh beli topi kanasim cookies mungkin nyampe jadi bubuk gitu kan. Itu mungkin banget terjadi gitu kan. Tapi dengan adanya Nutrimart Home Delivery ini, kita bikin gudangnya itu di Makassar gitu. Jadi teman-teman di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, secara khusus di Sulawesi Selatan, kalau mau beli itu relatif lebih cepat, lebih murah juga ongkirnya segala macam. Nah, belajar dari pengalaman kita, porsi COD cukup besar ternyata. Kenapa? Karena setelah kita cari tahu, konsumen-konsumen itu memang benar, sekarang itu sudah mulai beralih ke era digital. Tapi tidak semuanya terpapar dengan pengetahuan digital yang baik. Gitu ya. Contohnya mungkin ibu-ibu yang mungkin relatif usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mereka masih merasa takut. Kalau saya COD, uang saya keluar, barang saya belum tentu, maksudnya kalau saya tidak COD gitu ya, uang saya keluar, barang saya belum tentu dapat nih. Gitu kan, masih takut gitu kan. Jadi COD salah satu opsi teknis yang menurut saya cukup membantu gitu kan. Tapi di luar case-case penipuan segala macam ya pastinya teman-teman harus bisa memikirkan faktor kredibilitas lah ya. Contoh kalau teman-teman belanja online ya lihat dulu tuh testimoni segala macamnya oke atau enggak gitu kan. Nanti saya akan bahas juga tuh di topik kedua, user generated content. Itu bahasa kerennya lah ya, bahasa keren testimoni sebenarnya gitu ya. Tapi itu salah satu hal yang penting teman-teman. Ketika teman-teman melihat kredibilitas suatu bisnis, testimoni salah satu hal yang penting. Semakin banyak poin plusnya, semakin banyak reviewnya, semakin banyak testimoninya, pasti orang akan semakin percaya, gitu kan. Nah, makanya balik lagi tadi kalau misalkan case pertanyaan adalah apakah COD ini, pandangan saya soal COD itu menguntungkan. Kenapa? Karena kita bisa menjangkau lebih banyak dari konsumen. Tapi gimana caranya kita bisa membangun kredibilitas dari bisnis kita, sehingga ketika kita COD tadi bisa save juga. Contoh teman-teman pilih partner yang bagus gitu kan. Contoh kalau sekarang banyak banget online delivery, kalau di Makassar mungkin COD banyaknya pakai Gojek ya. Gojek ataupun Grab gitu kan, atau Maxin gitu kan. Nah, tapi teman-teman bisa lihat tuh dari 3 itu mana yang opsi kredibilitasnya paling tinggi ya. Itu mana yang kira-kira paling oke ya untuk dipakai dari sisi ketepatannya, keamanannya gitu kan. Itu teman-teman bisa pakai untuk bisa meminimalisir resiko. Gitu sih Pak mungkin sudut pandang saya soal COD sendiri. Baik Pak Nicholas ya, jadi cukup jelas ya. Jadi bahwa COD masih sangat dibutuhkan ya, apalagi sebagai kita wirausahawan mungkin itu sebagai salah satu bentuk pelayanan ya, pelayanan yang plus, di mana memang sekarang digital marketing, e-commerce ya itu memang lagi marak-maraknya. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya Pak sebelum kita akhiri sesi tanya jawab yang untuk sesi pertama. Ya ini pertanyaan dari peserta atas nama Cindy Wahyuni. Assalamualaikum, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyuni. Pertanyaan saya, diketahui bersama yang viral sekarang ini adalah sistem endorsement, Pak. Ya, apakah itu di media sosial dan lain-lain. Nah, apakah cara endorse ini merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan produk kita yang mungkin tergolong masih baru? Silakan Pak Nicholas. Ya, oke. Kalau ditanya efektif atau enggak, balik ke tujuan kita ya, teman-teman. Pasti balik ke tujuan. Tadi kalau saya boleh share lagi sebentar, materi yang tadi sempat saya sampaikan soal funnel, itu kan, ini kan sebenarnya goalsnya beda-beda teman-teman ya.
di setiap tahap ini goalsnya beda-beda, gitu kan. Ada yang mungkin tujuannya adalah pengen naikin reach itu adalah semakin banyak orang yang tahu, gitu kan. Ada yang tujuannya adalah pengen konversi ke selling, gitu kan. Nah, balik lagi, endorsement itu efektif atau tidak tergantung tujuan teman-teman. Kalau tujuan teman-teman adalah menaikkan awareness, saya tidak sarankan dengan endorsement sebenarnya, kecuali budget teman-teman besar. Kenapa? Karena endorsement itu kan dibagi juga beberapa ya, ada micro influencer, ada misalkan artis segala macam. Nah, semakin tinggi levelnya, semakin banyak followersnya, reach-nya akan makin besar. Tapi konversi ke sharing-nya semakin kecil. Contoh gampangnya, jarang banget lah ada orang-orang yang beli suatu produk karena ngeliat artis yang pakai produk tersebut. Karena dia tahu itu mah di endorse pasti, gitu ya. Sengaja dia tahu, tapi dia akhirnya tahu tuh, oh ada produk itu, tapi dia nggak mau beli. Kenapa? Karena dia tahu itu di endorse, gitu kan. Tapi beda ceritanya kalau teman-teman pakai namanya micro influencer. Micro influencer itu meskipun secara reach-nya kecil, tapi kedalamannya dalam artian ke konversi ke sharing itu bisa jauh lebih besar, gitu kan. Kedekatannya dengan audiens itu kan bisa jauh lebih besar. Jadi kalau ditanya apakah endorsement efektif atau tidak, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah menaikkan reach yang besar, better menggunakan ads sebenarnya. Facebook ads, Instagram ads, karena kita bisa nembak. Nembak teman-teman punya segmen market yang berapa, usia berapa, area mana, bayarnya pun nggak mahal. Kayak Instagram ads mungkin cuma range 15 sampai 25 ribu teman-teman bisa dapat, gitu kan. Itu lebih efektif menurut saya. Ketika teman-teman ingin dapatnya reach, kecuali tadi teman-teman punya budget yang gede-gedean banget, yang teman-teman bisa bayar sampai artis segala macam, itu it's okay. Gitu kan, itu reach akan gede banget pasti. Tapi kalau tujuan teman-teman adalah dapetin namanya selling, konversi ke selling, setelah orang tahu brand kalian dan ingin dapetin konversi ke penjualannya, ya endorsement salah satu hal yang bagus. Tapi pilih micro influencer, jangan pilih mungkin yang followers terlalu besar, karena itu akan jatuhnya cuma orang-orang tahu itu endorsement. Gitu. Beda sama micro influencer yang mungkin jatuhnya akan lebih besar ke sellingnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin daya efektif atau enggaknya balik ke tujuannya. Kalau memang ingin dapetin reach besar, kalau misalkan produk baru, saya sarankan dapetin reach dulu. Karena orang-orang belum pada tahu tuh produknya apa. Bangun dulu konten-konten di sosial media kamu, bangun dulu kredibilitas kamu, dan tembak pakai ads. Ketika orang buka, orang dapat ads-nya, dia buka, dia tertarik, oh ya kontennya menarik, segala macam, dia baru bisa konversi ke selling. Tapi kalau tujuan pengen langsung selling, pakai micro influencer cukup oke sih. Kurang lebih seperti itu, semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Pak Nicholas ya. Nah ini juga saya termasuk belajar juga nih Pak, ya dari Pak Nicholas mengenai penggunaan apakah kita harus pakai ads atau kita pakai jasa endorsement ya. Tentu menggunakan endorsement juga harus dilihat juga ya. Apa yang mau endorse ini siapa ya? Jangan juga tidak bisa memilih sembarang mungkin selebgram saja yang mungkin kita rasa bahwa ini keren nih yang kita menggunakan jasa endorse dia. Tapi bagaimana cara kita bisa memilih yang akan mengendorse produk kita itu sudah tepat. Baik, barangkali sesi pertama seperti bisa itu. bertanya tentang ini tadi Pak. Bisa ya? Menambahkan pertanyaan sedikit Pak tentang soal yang tadi. Oke, baik. Saya persilakan lagi satu ya, Munif. Silakan Munif langsung ditanya. Begini Pak. Terus bagaimana kalau sistemnya itu Pak? Maksudnya kayak waktu TikTok kemarin itu kan yang ramai. Dia dari konsumen ke konsumen, tapi caranya itu dia membuat event dengan cara kalau mengundang orang menghasilkan akan mendapatkan penghasilan kayak uang, misalnya undang 5 orang dapat ini. Bagaimana pandangannya Pak menurut itu sistem cara menyebarkan namanya Pak? Ya, oke. Menarik pertanyaannya. Tadi juga mungkin ini nyerempet dulu sebelum saya jawab pertanyaannya gitu ya. Satu hal lagi yang bisa teman-teman pakai untuk naikin reach, itu TikTok gitu ya. TikTok itu algoritmanya itu luar biasa berbeda dari Instagram, luar biasa berbeda dari Facebook gitu kan. Teman-teman yang mungkin hanya followersnya kecil banget, teman-teman bisa dapat reach yang cukup besar dari TikTok gitu kan. Jadi untuk naikin reach selain menggunakan tadi ya Facebook ads segala macam, TikTok itu salah satu opsi yang bagus gitu kan. Nah, menjawab pertanyaan kamu tadi terkait dengan teknis yang sistem lah ya, itu termasuk sistem memasarkan suatu produk dengan mengajak orang lain gitu kan. Ayo beli ajak orang lain ikut ke entah event, entah webinar atau entah suatu komunitas, kamu akan dapat bonus segala macam. Itu adalah tools yang baik menurut saya. Tapi balik lagi teman-teman. Tools yang baik itu bisa efektif ketika kontennya atau produknya bagus. Gitu. Bayangin nggak teman-teman bikin sistem kayak tadi ya. Ajak 5 orang ke event ini, terus kalian akan dapat misalkan let's say produk gratis atau misalkan bonus gitu kan. Tapi kalau eventnya tidak bermutu atau eventnya pun tidak menjawab kebutuhan konsumen, pasti konsumen juga akan susah. Ujung-ujungnya malah jadi kayak males gitu kan. Si A ngajakin lagi nih, pasti eventnya kurang berbobot kayak kemarin segala macam.
gitu kan. Itu terjadi dan real teman-teman. Itu kan kita di Nutrifood sering banget tuh. Kita sering banget bikin event yang mungkin konversinya kecil banget, orang-orangnya kecil banget. Misalkan let's say hanya under 50 orang yang ikut, tapi engagement-nya itu tinggi gitu. Engagement itu dalam arti apa? Tanya jawabnya, interaksinya tinggi, keaktifan audiensnya tinggi, setelah event pun masih sering kontak-kontakan segala macam. Itu akan jauh lebih efektif ketika teman-teman bikin seperti itu, tapi engagement-nya tinggi. Konversi kesannya akan lebih besar dibandingkan audiensnya banyak, tapi yang konversinya kecil, gitu kan. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari konten. Kalau kontennya menarik, ya audiensnya kecil, tapi akan engage gitu teman-teman, akan dekat sama kalian. Itu yang penting sih menurut saya. Kalau misalkan mengomentari soal mekanisme TikTok yang tadi, saya sebenarnya jujur belum pernah lihat yang itu, yang mengajak berapa orang segala macam, saya belum pernah lihat, tapi saya tahu mekanisme seperti itu ada, dan balik lagi, itu efektif nggak? Yes, itu efektif ketika kontennya bagus. Ketika memang eventnya bagus, produknya bagus. Gitu. Semoga cukup menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Ya, mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, ya, pemaparan yang kedua mengenai kolaboratif marketing, ya, yang mungkin nanti akan dibawakan kembali oleh Pak Nicholas. Setelah itu baru kita akan lanjutkan lagi sesi diskusi kita untuk sesi tanya jawab sesi kedua. Saya persilakan Pak Nicholas untuk materi selanjutnya. Oke, baik Pak Miftah, saya coba share screen lagi ya sebentar. Oke, teman-teman, kita hari ini akan ngebahas soal collaborative marketing gitu. Cuma saya coba elaborasi lagi judulnya, jadi Amplifying Your Marketing Reach Through Collaborative Marketing. Itu kan. Di sini kata-kata yang mungkin agak lumayan asing buat teman-teman ada amplifying gitu ya. Amplifying marketing reach gitu. Maksudnya apa sih? Kalau teman-teman main musik, teman-teman pakai amplifier kan jadi lebih besar suaranya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kita bisa memperbesar reach dari marketing kita bisa memanfaatkan namanya collaborative marketing. Apa itu collaborative marketing? Kita akan bahas hari ini. Gitu ya. Nah, topiknya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah collaborative marketing melalui VIP collaboration. VIP collaboration ini mostly atau biasanya itu kolaborasi antar perusahaan, antar stakeholder, antar entrepreneur. Gitu kan. Yang kedua, user generated content, yaitu kolaborasi dengan konsumen kita sendiri. Gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, ini tadi sebenarnya udah banyak saya jelaskan soal customer trend ya. Intinya adalah banyak banget perubahan-perubahan terjadi nih, teman-teman. Ketika masuk ke marketing 4.0 dari vertikal jadi horizontal gitu kan, yang tadinya konsumen eksklusif jadi inklusif, individual jadi sosial. Ini tadi saya sempat jelaskan di slide sebelumnya, di materi sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, lalu kenapa sih collaborative marketing jadi penting? Emang apa sih collaborative marketing gitu ya? Nah, collaborative marketing itu adalah gimana caranya kita sebagai suatu perusahaan bisa menyamakan tujuan, sumber daya, dan upaya marketing dengan pihak-pihak lainnya tentunya yang dampak akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, gitu kan, daripada kita melakukannya sendiri. Apa yang lebih besar? Banyak, teman-teman. Bisa reach-nya, bisa selling-nya, bisa exposure produk kalian, bisa let's say misalkan kreativitas atau brand-brand kalian, gitu kan. Jadi intinya adalah dengan berkolaborasi marketing, teman-teman tuh memanfaatkan pihak-pihak yang memiliki VIP yang sama dengan kalian untuk bisa menghasilkan suatu hal yang besar, gitu ya. Nah, benefitnya apa sih? Kenapa kita butuh kolaborasi marketing, teman-teman? Yang pertama, kita pasti bisa namanya capture new customer. Contohnya kayak gini, teman-teman mungkin yang paling baru, atau mungkin yang nggak baru banget lah ya, udah cukup, saya coba ambil yang paling dekat yang cukup lama, teman-teman. Dulu, teman-teman tahu ada Citato X Indomie, brand Citato X Indomie, itu kan sebenarnya adalah capture new customer. Konsumen-konsumen tadinya, contoh paling gampang, mungkin konsumen-konsumen yang tadinya beli Citato, aja, dia akhirnya bisa mendapatkan konsumen-konsumen yang suka beli mie, Indomie, gitu kan. Atau kebalikannya, konsumen-konsumen yang bisa beli Indomie aja, akhirnya dia bisa mendapatkan customer-customer yang suka beli Citato. Gitu. Itu adalah capture customer, dapat customer-customer baru. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, innovate new products. Udah pasti kita bisa berkolaborasi, bikin produk-produk baru. Gitu ya. Yang ketiga, boosting sales, penjualan. Pasti ketika kita ada produk baru, yang unik, kita pasti bisa namanya naikin penjualan, gitu kan. Yang terakhir, build positive brand association. Dengan kita berkolaborasi yang tepat, teman-teman, saya garis bawahi ya, berkolaborasi yang tepat, kita bisa ngebangun asosiasi atau membangun asosiasi brand kita menjadi lebih positif di mata konsumen kita. Yang terakhir dampaknya adalah apa? Drive engagement, menaikkan engagement. Nah, contoh kolaborasi mungkin yang paling real banget yang terakhir lagi ramai, mungkin teman-teman tahu ya, BTS meal, gitu kan, McD sama BTS, dia bikin kolaborasi bareng, dan akhirnya itu jadi boom banget.
Itu kan McD yang tadinya mungkin dia dapetin marketnya army yang mungkin tadinya belum pernah makan McD, akhirnya mau beli McD tuh. Gitu kan, ketika dia tahu ada kolaborasi tersebut. Bikin produk-produk yang inovasi, sausnya dibikin unik, pasti penjualan pun akan meningkat gitu kan. Jadi dampak-dampak ini bisa terjadi ketika teman-teman bikin namanya collaborative marketing. Nah, contohnya tadi saya sempat jawab teman-teman, ada Cilacap Ice Indomie, terus kita Nutrisari juga pernah bikin sama es teh, salah satu perusahaan minuman F&B di Indonesia, es teh, teman-teman mungkin tahu, kita bikin namanya kolaborasi sama es teh. Terus lokal itu juga kita pernah bikin sama kreator-kreator lokal, waktu itu kita bikin sama sepatu segala macam, gitu kan. Jadi dengan adanya produk-produk ini secara nggak langsung kita bisa bikin tadi teman-teman benefit tadi, kita dapat customer baru, bikin inovasi produk baru, dapat brand positivity yang baru, gitu kan. Contoh deh, lokal itu sama sepatu teman-teman. Dengan kita bikin kolaborasi sama sepatu teman-teman, pasti brand positioning kita akan lebih kuat, gitu kan. Asosiasi kita brand lokal ke brand anak muda, kopi anak muda akan lebih kuat ketika kita bikin kolaborasi sama sepatu, gitu kan. Itu contoh realnya teman-teman, gitu. Nah, terus gimana nih caranya kita bisa ngebangun yang namanya collaborative marketing yang sukses teman-teman. Yang pertama, like-mindedness gitu kan. Cari kira-kira kolaborator teman-teman yang memiliki VIP yang sama. VIP itu apa? Value, purpose, sama identity. Gitu. Cari kira-kira siapa nih yang punya value yang sama. Nilai dari organisasi yang sama gitu kan. Tujuannya sama atau enggak? Karakter atau identitas sama atau enggak? Contoh deh, Nutrifood. Kita nggak pernah mau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan rokok. Kenapa? Karena value-nya berbeda, teman-teman. Value kita adalah value kesehatan, which is sangat-sangat different sama value dari teman-teman yang bekerja di perusahaan rokok, gitu kan. Nah, itu intinya, teman-teman. Ketika teman-teman ingin bangun collaborative marketing, cari yang VIP-nya sama dulu. Karena kalau enggak, sebagus teman-teman bikin kolaborasinya, pasti akan jauh, pasti akan jatuh nantinya. Contoh gampang lagi, GoTo, Gojek dan Tokopedia. Value-nya sama nggak? Purpose sama, identitinya sama nggak? Sama-sama karya anak bangsa. Tujuannya sama nggak? Sama-sama ingin lebih menjadi menjawab semua kebutuhan konsumen, gitu kan. Value-nya sama nggak? Sama-sama ingin lebih mendigitalkan lah ya, mendigitalkan masyarakat Indonesia, gitu kan. Jadi cari kolaborator yang memiliki VIP yang sama, teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, cari kira-kira kolaborator yang mampu melengkapi tujuan marketing kalian. Kalau tujuan marketing kalian adalah naikin penjualan, ya cari kolaborator yang memiliki basis konsumen yang kuat. Tapi kalau tujuannya adalah untuk naikin engagement, cari basis konsumen yang luas. Gitu kan. Jadi berbeda teman-teman ya. Cari basis konsumen yang kuat, which is mau konversi ke penjualan, sama cari basis konsumen yang luas, yang secara marketing awareness-nya lebih besar. Gitu kan. Jadi cari tahu dulu nih, tujuan brand kalian apa, tujuan marketing kalian apa, cari brand-brand yang bisa melengkapi hal tersebut. Gitu ya. Yang ketiga, similar target market. Yang pasti target marketnya harus sama, teman-teman. Contoh brand lokal latte, ya kita nggak mungkin bikin kolaborasi dengan brand yang mungkin fokus marketnya adalah lansia, gitu kan, which is sangat-sangat berbeda target market, gitu kan. Kita pasti akan cari kolaborator yang memiliki target market sama-sama anak muda, gitu ya. Terus yang berikutnya, complementary products. Pastikan produknya bisa saling melengkapi, gitu. Itu adalah 4 tips ketika teman-teman ingin bangun yang namanya marketing collaboration yang bisa sukses, gitu kan. Cari VIP kolaborator dulu yang memiliki value, purpose, identitas yang sama. Yang kedua, cari kolaborator yang mampu melengkapi tujuan marketing kalian. Yang ketiga, cari kolaborator yang mampu atau memiliki market yang sama, which is similar sama kalian. Yang terakhir adalah cari kolaborator yang mampu melengkapi produk-produk kalian. Gitu. Nah, gimana cara nemuinnya? Ada beberapa tahap yang teman-teman bisa pakai gitu, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa lihat dulu nih, kira-kira ada nggak sih bisnis-bisnis yang serupa dengan bisnis kalian? Yang serupa tapi bukan kompetitor secara langsung, gitu ya. Serupa tapi bukan kompetitor secara langsung. Lihat lagi database networking kalian. Kalian namanya marketing, networking itu penting ya teman-teman. Lihat kira-kira dari networking kalian, relationship yang kalian punya, mana yang kira-kira memiliki VIP yang sama tadi, gitu kan. Cari kira-kira mana yang memiliki basis konsumen yang mirip, teman-teman, gitu ya, yang mirip. Tadi kan similar target market, gitu kan. Itu tahap pertama teman-teman bisa lakuin. Tahap kedua, kalau nggak cari yang dari database kalian bisa cari kira-kira produk-produk yang sejenis. Contoh misalkan kopi lokal latte. Kita akan cari produk-produk yang sejenis nih untuk kita bisa berkolaborasi. Contoh apa sama kafe, gitu kan. Contoh lainnya adalah kita lokal latte punya value inklusivitas, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kita lagi bikin campaign yang namanya inklusivitas. Nah, kita kerjasama nih teman-teman sama kafe-kafe
yang juga memiliki value inklusivitas. Contoh paling realnya, kemarin baru aja di Manado, kita bikin kolaborasi sama kafe namanya Second Chance. Second Chance itu adalah kafe di mana para barista itu adalah narapidana, teman-teman. Mantan narapidana. Which is, mantan narapidana kan akan susah mencari kerja ya. Nah, kafe ini tuh ingin mengembangkan sumber daya tersebut. Value-nya sama tuh, sama-sama inklusivitas. Gitu kan. Produknya relate. Mereka punya kafe, kita punya produk yang bisa diolah jadi produk kafe. Gitu kan. Akhirnya kita berkolaborasi tuh. Bareng-bareng. Nah, yang berikutnya teman-teman juga bisa lihat tuh, kira-kira apa sih audiens kalian sukanya apa lagi tuh. Contoh misalkan kalau di YouTube kan juga suka kelihatan ya, viewers also watch apa. Nah, itu berarti viewers kalian juga suka melihat konten-konten tersebut. Teman-teman bisa coba approach untuk bikin yang namanya kolaborasi. Kayak gitu. Yang terakhir, connect with personal brands tuh kan. Teman-teman bisa pakai namanya micro-influencer, segala macam. Itu juga bisa untuk bisa naikin namanya collaborative marketing. Gitu. Balik lagi ya, micro-influencer biasanya secara compensation-nya lebih besar, teman-teman. Jadi ketika teman-teman pingin istilah gampangnya adalah brand ambassador gitu kan, brand ambassador tapi lebih memiliki impact ke penjualan, bisa pakai micro-influencer gitu. Nah, itu tadi yang pertama teman-teman soal VIP collaboration. Intinya adalah VIP collaboration teman-teman nyari kolaborator yang teman-teman bisa ajak untuk memperluas tujuan marketing kalian. Gitu ya. Kalian bekerja sama dengan sama stakeholders atau sama-sama perusahaan untuk bisa memperluas tujuan marketing kalian. Nah, yang kedua adalah user generated content, teman-teman. Intinya user generated content ini adalah konsumen kalian yang bikin kontennya untuk kalian, bukan perusahaannya. Tujuannya untuk apa sih? Ketika konsumen yang bikin konten, secara otentiknya, itu akan lebih otentik, teman-teman. Akan lebih kayak, oh iya bener ya, produk ini berani dipakai sama si A dan hasilnya bagus ya. Gitu ya. Jadi bikin yang namanya user generated content. Gitu. Kenapa user generated content itu jadi penting, teman-teman? Ini saya ambil juga teori dari buku Marketing 4.0, teman-teman. Kalau zaman dulu, tadi kan teman-teman sudah tahu ya, ada namanya customer journey gitu ya. Nah, kalau zaman dulu, itu tuh yang diukur adalah PAR. PAR itu apa sih? Purchase Action Ratio. Jadi, cara ngitungnya gimana? Berapa orang yang beli produk kalian, dibagi berapa orang yang aware. Contoh, di ruangan ini 30 orang nih yang aware nih. Ya kan, 30 orang yang aware. Nanti yang akhirnya mau beli produk-produk lokal latte hanya 3 orang. Artinya parnya berapa? Parnya adalah 10%, 3/30. Gitu ya, 10%. Nah, itu par. Yang kedua adalah BAR, Brand Advocacy Ratio. Berapa orang yang mau mengadvokasikan produk kalian, dibagi berapa orang yang pengen yang aware terhadap produk kalian. Contohnya tadi ya, di ruangan ini 30 orang, yang beli produk kita yang beli produk lokal latte hanya 3 orang, tapi yang ngomongin lokal latte ada 25 orang. Gitu kan. Artinya apa? Parnya hanya 10%, tapi barnya cukup tinggi. Tadi berapa? 25/30%. Gitu kan, sekitar berapa persen tuh? Hampir 70%-an ya. Hampir 70%-an, teman-teman. Gitu kan. Nah, bar ini jadi salah satu faktor yang penting, teman-teman, di era digital sekarang. Kenapa? Karena bar ini adalah calon konsumen kalian yang mungkin tidak langsung konversi, tapi peluang dia untuk konversi akan besar. Gitu kan. Which is, ketika teman-teman bikin user generated content, bar ini akan lebih terwujud. Akan lebih mudah dicapai. Gitu. Nah, kenapa? Balik lagi teman-teman, ada namanya faktor ya, friends, family, Facebook friends, Twitter followers, itu kan. Faktornya jadi satu hal yang penting untuk bikin namanya bar. Gitu. Nah, gimana nih sekarang caranya untuk bisa bikin, atau misalkan gimana caranya biar bisa kayak maksimalin namanya user generated content dan apa benefitnya, teman-teman. Yang pertama, pasti benefitnya adalah promote authentically. Gitu kan. Pasti campaign kalian akan lebih otentik, akan lebih real, akan lebih asli itu kelihatannya. Karena konsumen sendiri yang bikin kontennya, gitu ya. Yang kedua, akan bisa membangun namanya trust antar konsumen. Tadi kalau kita sempat jawab di sesi pertama, trust itu salah satu faktor yang sangat penting ketika teman-teman bangun bisnis online, dan dengan teman-teman bikin user generated content atau testimoni, trust itu akan lebih mudah dibangun. Gitu ya. Yang terakhir adalah pasti drive purchasing decision. Ketika teman-teman sudah terbangun trust, konsumen akan lebih mudah, akan lebih mau untuk bisa beli. Gitu. Nah, terus gimana nih cara bikin user generated content yang bagus? Yang pertama, tonjolkan dulu nih kelebihan produk kalian apa? Produk message-nya apa? Contoh lokal latte, ya kita punya campaign untuk anak muda, gitu kan. Makanya kita punya hashtag Sobat Melek Gue. Bahasa Sobat Melek Gue itu relate banget sama anak muda, gitu kan. Makanya kita coba tunjukin Sobat Melek Gue. Kita punya anak muda tuh melek apa aja, nggak hanya melek mata gitu teman-teman, tapi melek finansial, melek improve diri segala macam. Nah, kita tunjukin tuh produk message kita. Yang pertama. Yang kedua, cari kolaborator yang bisa ngebangun atau membuat rasa kesetiaan produk kalian itu berlanjut gitu kan.
Jadi jangan sampai teman-teman cari kolaborator atau misalkan cari bikin konten yang tapi secara konten itu tidak bisa menumbuhkan rasa kesetiaan akan suatu produk, gitu ya. Nah, yang ketiga, cari kira-kira konten-konten yang bisa konsisten. Supaya apa sih? Supaya bisa maksimal. Jangan sampai ketika teman-teman udah bikin segala konten nih, teman-teman bikin konten segala macam, tapi konten kalian itu nggak maksimal. Kenapa? Karena kalian nggak konsisten uploadnya. Itu kan susah. Gitu ya. Jadi 3 poin teman-teman, tunjukkan produk message kalian atau kelebihan produk kalian. Yang kedua, coba bikin konten yang bisa menumbuhkan rasa kesetiaan produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, konsisten dan mengoptimalkan sosial media. Seperti itu. Ini contohnya beberapa teman-teman yang sempat Nutrisa juga bikin, kita bikin konten dengan beberapa kafe, karena kita merasa bahwa kita punya value yang sama dengan kafe tersebut, dan produknya juga mirip ya teman-teman, sama-sama F&B, food and beverages. Jadi kita bikin beberapa konten ya teman-teman. Contoh kita bikin edukasi soal buah mangga segala macam. Gitu. Atau kita bikin yang namanya kayak semacam filter Instagram. Atau kita bikin konten bareng mereka. Gitu. Kurang lebih kita bikin konten bareng mereka. Gitu teman-teman. Kurang lebih itu materinya tentang collaborative marketing. Memang relatif lebih simple dibandingkan materi yang sebelumnya. Lebih pendek juga, tapi sebenarnya untuk aplikasinya tuh cukup rumit teman-teman. Kenapa? Karena poin pertama yang teman-teman harus lihat adalah cari kolaborator yang memang memiliki VIP yang sama dulu. Karena seringkali kita berkolaborasi tapi value-nya berbeda, yang akhirnya jadinya pupus tengah jalan, nggak maksimal. Seperti itu sih. Baik Pak Nicholas, baik para peserta webinar konspirasi virtual class, ya kata Pak Nicholas, mungkin sebaiknya bukan virtual class ya, kalau kelas terlalu formal ya, sharing-sharing ya, atau ya, mungkin bisa diganti mungkin panitia nanti Pak Sandi, bukan virtual class atau virtual nongki-nongki, ya. Boleh Pak. Masa gaulnya mungkin seperti itu ya. Tadi materi kedua yang dibawa oleh Pak Nicholas Orlando mengenai kolaboratif marketing ya. Jadi bagaimana berkolaborasi dalam hal melakukan pemasaran produk. Yang intinya adalah bagaimana kita memilih mitra atau teman untuk berkolaborasi itu juga yang tepat dan memiliki value yang sama ya. Tadi di awal kita sudah belajar mengenai bagaimana digital marketing kita harus beradaptasi berkaitan dengan memasarkan produk secara digital dan kemudian bisa menggunakan adanya namanya collaborative marketing. Baik para peserta webinar, ada yang barangkali hal yang ingin ditanyakan, silahkan saya persilahkan bisa diketik di chat Zoom ataupun bisa raise hand, nanti akan saya persilahkan untuk bisa bertanya langsung ke Pak Orlando. Kita masih cukup punya banyak waktu ya, kurang lebih setengah jam untuk kita berdiskusi lebih dalam mengenai materi kita di siang hari ini. Silakan para peserta, ada? Ada yang mau raise hand untuk bertanya? Indila barangkali, Indila peserta sama Indila? Oh bukan, saya pikir mau bertanya. Jangan lupa mungkin ya sambil menunggu, jangan lupa info yang disampaikan oleh Pak Dion di awal sebelum webinar tadi ya, jangan lupa ikut challenge yang sudah disampaikan tadi ya. Mungkin ada hadiah menarik ya, barangkali hadiahnya bisa dibocorkan Pak supaya mungkin lebih semangat nih para peserta webinarnya Pak. Apakah satu dos lokal latte Pak atau apa mungkin yang bisa dikirim ke rumah? Nanti hadiahnya akan ada goodie bag Pak dari lokal latte gitu. Oke, baik. Nah, itu menarik tuh. Hadiahnya ada goodie bag ya. Tentu kalau biasa goodie bag ada isinya juga ya Pak Dion ya. Benar. Tadi juga sebenarnya yang sebelumnya juga ada 2 penanya juga sudah saya kontak personal untuk mendapatkan hadiah juga Pak sebenarnya. Baik ya. Gitu. Baik. Kalau begitu ada yang mau dapat hadiah lagi, silakan mengajukan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Biar nanti dapat DM spesial dari saya nanti. Nah, dapat DM spesial dari Pak Dion, ya. Mungkin teman-teman mau sharing juga boleh ya Pak ya. Mau sharing bisnis teman-teman yang sudah running, segala macam, yang mungkin ada kendala atau mungkin ada
materi-materi yang ketika saya paparkan, oh enggak gitu ya Kak, saya pas jalan itu realitanya seperti ini, karena itu kan nggak ada yang mutlak benar 100% teman-teman ya. Tapi trial and error gitu kan, bisa jadi statement A di perusahaan A itu berlaku, tapi ketika dibawa ke perusahaan B itu nggak bisa jadi juga seperti itu teman-teman. Jadi monggo kalau teman-teman mau sharing juga silahkan. Barangkali begini Pak Nicholas ya, kalau belum ada bertanya ya, saya ingin ada sedikit bertanya mengenai yang kolaboratif marketing tadi ya. Selain mitra atau teman kita untuk berkolaborasi Pak, selain value, hal apa lagi mungkin yang harusnya lebih penting, yang harus kita perhatikan dalam hal kita bermitra? Ada katanya sih kalau dalam hal bermitra ya, mungkin terlepas dari mitra dalam hal marketing ya, atau mitra bisnis yang lain, dikatakan bahwa biasanya bisa gampang Pak, dalam hal mungkin memilih mitra bisnis barangkali. Yang ini di luar dari pembahasan terkait marketing Pak. Nah, bagaimana kira-kira memilih mitra yang baik Pak dalam hal melakukan bisnis? Ya, mungkin ya suara saya lancar apa ya? Soalnya tadi agak putus-putus sih. Lancar ya? Cek. Bagaimana memilih mitra bisnis yang baik Pak? Ini di luar dari pembahasan kolaboratif marketing barangkali ya, namanya saja berkolaborasi, artinya mungkin ada mitra yang kita ajak kerjasama untuk sama-sama menjalankan bisnis. Kadang-kadang memilih mitra itu juga susah-susah gampang loh Pak, karena ada yang kita bisa percaya tetapi akhirnya tidak bisa dipercaya. Sama keluarga sendiri pun kadang-kadang sering berkelahi Pak, bertengkar Pak, ya kan kalau kita join bisnis dan lain-lain. Nah, bagaimana bisa Pak Orlando melihat fenomena seperti itu Pak? Apakah mungkin ada tips-tipsnya Pak? Ya, oke. Yang pasti yang pertama itu VIP tadi ya, itu tahap pertama yang mungkin bisa dilakukan sebagai tahap screening teman-teman. Gitu karena ketika kita membangun mitra, udah pasti harus punya value yang sama dulu, tujuan yang sama dulu, identitas yang mirip gitu kan. Identitas nggak mungkin sama tapi yang penting mirip dulu. VIP itu sebagai screening awal sebenarnya. Nah tahap kedua mungkin tips yang bisa diberikan adalah membangun trust dulu. Kenapa? Karena ketika kita bermitra itu nggak bisa tiba-tiba, contoh nih ya, kalau kita di Nutrifood, ketika kita berkolaborasi sama pihak-pihak tertentu, kita biasanya bangun 3 level. Level pertama itu introduction dulu, level kedua itu activation, level ketiga itu engagement. Nah, ketika kita bisa bermitra, untuk ngebangun trust, sampai dengan tahap engagement itu nggak mudah. Jadi kita harus coba dulu kolaborasi 1 kali dari hal yang kecil, yang kedua coba kolaborasi kedua kali dari hal yang lebih besar lagi sedikit, sampai kita mau berani untuk engage jangka panjang dengan MOU segala macam yang jangka lebih besar lagi. Jadi tahap kedua adalah membangun trust, di mana membangun trust itu pasti nggak mudah, butuh proses gitu kan. Nah, yang ketiga yang seringkali mungkin juga cukup penting adalah tujuan ya. Sebenarnya masuk ke VIP, tapi tujuannya salah satu hal yang paling di-highlight. Kenapa? Karena seringkali tujuan itu jadinya dari awal tuh nggak di-state, tujuan kamu apa berkolaborasi, tujuan kamu apa, dan ketika jalan, itu akhirnya nggak maksimal. Itu kan kayak contoh, misalkan nih kita seringkali juga berkolaborasi sama, misalkan sama pihak kampus gitu ya. Beberapa kampus tujuannya adalah mereka pingin anak-anaknya langsung diterima kerja gitu misalkan. Tapi misalkan dari Nutrifood, kita tujuannya adalah anak-anaknya bisa terima misalkan magang dulu deh. Untuk apa? Untuk ngebangun trust dulu gitu kan. Jadi tujuannya harus sama dulu. Ketika tujuan udah sama, untuk ngebangun kolaborasi lebih besar lagi itu akan lebih mudah. Kayak gitu sih. Jadi 3 poin tadi ya VIP, tujuan termasuk VIP juga, dan yang kedua adalah membangun trust yang butuh proses dan jangka panjang gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Baik Pak Nicholas, dan mungkin PR selanjutnya adalah bagaimana bisa menjaga trust ya agar tetap hubungan dengan mitra itu menjadi baik, tetap menjadi baik. Oke, baik, ada penanya nih Pak Nicholas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya lewat chat. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Salman. Saya ingin bertanya, apakah kita boleh mencari kolaborasi kalau misalnya produk kita masih baru dan belum dikenal orang? Nah, produk masih baru nih Pak Nicholas, bisa nggak kita berkolaborasi Pak? Padahal produk kita ini masih baru. Mungkin ada ketakutan barangkali kalau produk kita masih baru ini, kita ini siapa ya? Mungkin orang tidak mau berkolaborasi dengan kita atau kita belum pede karena produk kita baru. Seperti apa itu Pak Nicholas? Ya, jawabannya sangat-sangat bisa, tapi tergantung lagi dari kualitas ya teman-teman ya. Karena seringkali tuh kita takut, kayak tadi Pak Mister juga sempat mention ya, takut kita ini siapa sih, bisnis kita masih kecil, produk kita masih belum ada yang tahu. Tapi ketakutan itu akhirnya bikin teman-teman tuh nggak pede, dan akhirnya ketika teman-teman presentasi perusahaan teman-teman atau presentasi value teman-teman, jadinya tuh gelagapan dan akhirnya ya menunjukkan bahwa kalian tuh nggak oke. Gitu. Padahal bisa banget ketika produk kalian masih baru, tapi kalian cari kolaborator yang memang oke banget dan akhirnya bisa nge-boost bisnis kalian.
Gitu kan. Ini mungkin paling relate banget, Nutrifood sih enggak, tapi paling relate banget ketika kalian pitching namanya investor. Gitu kan. Pitching investor itu kan teman-teman pasti bawa proposal ya. Bawa proposal skema bisnis kalian seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, potensi ke depannya akan seperti apa. Nah, ketika kalian presentasi bisnis model kalian ke investor-investor, itu kan pasti cara presentasi kalian itu berpengaruh juga. Cara presentasi kalian, track record kalian dalam membangun bisnis, mungkin bisnis kalian gagal, tapi teman-teman sudah punya 10 bisnis sebelumnya yang teman-teman sudah coba juga, dan punya peluang-peluang besar tapi mungkin belum sukses gitu. Itu juga bisa jadi salah satu track record yang diperhitungkan teman-teman. Nah, intinya adalah ketika teman-teman punya produk baru, jangan takut ketika wah, bisnisnya masih kecil nih, belum tentu ada orang yang mau support, belum tentu ada kolaborator yang mau masuk. Itu kan jangan takut asalkan teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman pikirkan, dengan apa yang teman-teman buat di bisnis kalian. Dan keyakinan itu tunjukkan dengan apa? Dengan prestasi yang matang, bikin bisnis plan-nya matang, segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman kayak merasa tetap ragu nih kalau masuk ke perusahaan-perusahaan besar, cari dulu second liner-nya teman-teman. Cari kolaborator yang mungkin secara perusahaan belum terlalu besar, tapi teman-teman bisa bangun bersama-sama dia dan akhirnya bisa pelan-pelan naik bareng. Itu juga bisa. Itu kan mungkin teman-teman di TDA juga sering banget ya. TDA tuh saya suka banget value-nya adalah saling kolaborasi, tarik menarik itu teman-teman. Jadi ini sedikit korek, kalau teman-teman di sini ada anggota TDA mungkin ada yang salah bisa dikoreksi ya, tapi setahu saya sistemnya adalah mentoring gitu kan. Teman-teman yang punya omset bisnisnya mungkin under 10 juta, dimentoring sama 50 juta, dimentoring lagi sama 100 juta. Nah, bentuk mentoring itu kan bisa dalam bentuk kolaborasi juga gitu kan. Mungkin ada perusahaan minuman, ada perusahaan yang bikin baju, oke, karyawan-karyawannya pakai baju yang diproduksi dari rekan bisnisnya segala macam. Itu kan berkolaborasi secara nggak langsung gitu kan. Pasang juga nanti logonya, logo diproduksi dari mana segala macam. Itu kan kolaborasi sesama bisnis yang baru beranjak gitu kan. Nah, itu juga satu poin yang bisa teman-teman pelajari sih. Seperti itu. Baik, model berkolaborasi banyak cara ya, Pak. Berkolaborasi yang mungkin bisa saja bisnis kita baru, ya, kita tetap harus bisa tetap pede untuk berkolaborasi, ya. Yes, betul. Baik, ada yang lain yang ingin bertanya para peserta webinar di siang hari ini? Silakan diketik di room chat atau silakan raise hand untuk bertanya secara langsung ke Pak Nicholas. Baik, ini peserta lagi Pak atas nama Munif Pak, ya. Nah, Munif, silakan Munif Arfan mengajukan pertanyaan ya, kembali. Begini Pak, kan misalnya Pak, saya ingin membuat suatu produk Pak. Terus saya membuatkan sosial media Pak seperti Instagram dan lain-lain Pak. Terus kan saya juga pernah baca Pak bahwa semenjak pandemi ini meme itu kan lagi maraknya Pak toh, lagi maraknya. Terus bagaimana misalnya Pak kalau saat saya membuat sosial media ini, terus isi konten dari media saya ini isinya tentang meme produk saya atau repost dari meme lain, apakah hal ini efektif untuk menaikkan nama brand kita atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Ini bisa langsung saya jawab ya? Silakan Pak. Oh ya, oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal itu kan artinya kita nggak bahas soal konten marketing ya teman-teman ya. Kalau konten marketing sih menurut saya nggak ada yang 100% salah dan nggak ada yang 100% benar. As long as itu bisa menjawab kebutuhan konsumen. Jadi misalkan contoh, kamu pengen bikin konten marketing adalah isinya meme semua. Menurut saya itu oke, nggak masalah, asalkan meme-nya itu memang bisa menjawab kebutuhan konsumen. Contoh misalkan, kamu punya produk ya, saya ambil contoh kopi lokal latte aja ya. Kopi lokal latte kita punya concern atau kita punya fokus brand kita tuh pingin bawa campaign adalah sobat melek gue. Kita pingin semua anak-anak muda itu jadi orang yang melek, entah melek digital, entah melek finansial, entah melek kira-kira ada peluang-peluang pekerjaan apa aja yang dibutuhkan di zaman kedepannya gitu kan, futuristic job segala macam. Nah, kita ingin bawa campaign melek tersebut. Nah, campaign melek tersebut kita tuangkan dalam bentuk meme. Itu nggak masalah menurut saya. Itu selama terkonsep. Yang konsepnya bisa menjawab kebutuhan konsumen. Balik lagi tadi kalau misalkan contoh lokal latte, kita tahu nih anak-anak muda yang mereka tuh lagi zaman-zamannya galau gitu kan, anak-anak kuliahan galau nih, lulus mau kerja di mana ya, lulus mau bergerak di bidang apa ya. Kayak waktu dulu saya kuliah teknik kimia tiba-tiba masuk ke marketing. Itu ada tahap galau juga. Nah, kita ingin menjawab keresahan-keresahan anak muda dengan adanya konten-konten di Instagramnya lokal latte. Makanya kalau teman-teman cek Instagram lokal latte, kita banyak banget tuh bikin live series, kita bikin namanya ngopi inspirasi live series juga, yang temanya beragam banget, mulai dari leadership, membangun networking, segala macam. Nah, itu berangkat dari mana kontennya? Berangkat dari keresahan atau kebutuhan konsumen kita.
Jadi bentuknya meme, bentuknya mau video, bentuknya mau talk show, apapun itu, it's okay, nggak masalah, as long as dia bisa menjawab kebutuhan dari konsumen kalian, gitu. Terus gimana Kak cari tahunya konsumen butuhnya apa? Banyak banget teman-teman bisa lihat Google Trend, misalkan kita pakai Google Trend juga tuh untuk cari tahu kira-kira mahasiswa-mahasiswa atau mungkin anak-anak muda biasanya kalau nge-search di Google tuh search-nya apa sih segala macam, itu bisa cari tahu dari Google Trend gitu kan. Atau misalkan kita interview, kita bikin panelis, kita survei, kira-kira kalau anak muda tuh tertariknya apa sih? Oh, mereka lagi aware banget sama investasi, kita bikin namanya live series Ngopi Inspirasi, ngebahas soal investasi gitu kan. Nah, itu kan menjawab kebutuhan gitu kan. Bentuknya bisa apa aja, bisa meme, bisa bisa parodi, video estetik, atau misalkan teman-teman bisa bikin kayak misalkan teka-teki silang di Instagram kalian segala macam, nggak masalah sih, as long as dia bisa menjawab kebutuhan dari konsumennya. Karena kunci dari konten marketing adalah menjawab kebutuhan sebenarnya, gitu. Semoga menjawab ya. Baik Pak Nicholas ya, untuk menjawab tadi pertanyaan dari peserta atas nama siapa tadi namanya? Munif ya. Ada barangkali yang peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Kita masih cukup waktu ya, kurang lebih sekitar 10 menit ya, sampai 15 menit. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya ada pertanyaan juga nih Pak Nicholas ya. Ini fenomena yang biasa saya lihat sering terjadi di beberapa mall ya Pak. Mungkin mall yang mungkin tidak terlalu ramai Pak. Kadang kalau saya jalan-jalan ke mall itu ada event yang dibuat semacam talk show oleh salah satu perusahaan terkait dengan produknya. Tapi kalau saya melihat Pak, audiensnya sedikit. Mungkin kalau sering melihat itu audiensnya mungkin panitia-panitia saja Pak. Yang mungkin panitia ataupun orang dari produk tersebut Pak. Nah, apakah itu masih perlu Pak sekarang dilakukan hal-hal seperti itu atau teknik marketing seperti itu? Karena kalau dilihat sekasat mata bahwa targetnya itu siapa dan mungkin tidak akan tercapai karena audiensnya sedikit dan orang lalu lalang tidak memperhatikan Pak. Apakah memang tempatnya yang salah atau seperti apa? Apakah hal ini masih tetap bisa dilakukan atau mending tidak usah atau kita pakai digital marketing saja dalam hal mempromosikan produk Pak? Bagaimana Pak Nicholas tanggapannya? Iya. Makasih Pak pertanyaannya. Kalau misalkan saya jawab berdasarkan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini, pasti saya menyarankan untuk digital marketing gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bikin live, entah di Facebook, entah di YouTube, segala macam, itu pasti followersnya akan jauh banyak dibandingkan dengan offline, gitu kan. Cuman, apakah nanti ke depannya setelah pandemi berakhir, offline itu masih efektif atau tidak? Saya rasa masih akan efektif, gitu kan. Tergantung apa. Tapi tadi Bapak kasih insight juga bahwa setelah bikin event, kok sepi juga. Tergantung lagi dari kondisi mallnya sebenarnya. Kenapa? Karena ini relate banget sama Nutrifood. Kita punya produk namanya Hilo School, dan dulu waktu sebelum pandemi, kita rutin setahun 2 kali bikin event di mall sebenarnya. Kita rutin bikin event di mall. Paling sering itu dalam Mall Nipah. Gitu. Kenapa? Karena tengah kota. Dan kita bikin waktu itu dari zaman Mall Nipah masih baru banget, dan kita dapat free gratis dari mallnya, sampai 2 tahun terakhir deh, kayak 1 tahun terakhir sebelum pandemi lah, kita bikin event di sana, Mall Nipah minta pembayaran gitu kan, adalah nominalnya sekian gitu. Artinya apa? Dia merasa bahwa ya mallnya sudah berkembang sekarang gitu kan. Artinya treatment-treatment yang dipakai untuk bikin event di sana itu cukup efektif sebenarnya. Balik lagi tergantung dari apa? Tergantung dari kualitasnya gitu kan. Kualitas eventnya ataupun kualitas merchant-nya. Kebetulan kalau dulu Hilo kita bisa narik tuh sampai sekitar mungkin 500 anak. 500 anak tuh belum sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya kan biasanya dikali 2. Anggaplah 1.000 orang. 1.000 orang masuk dalam mall dalam satu waktu, entah itu peningkatan dari jumlah bayar parkir, transaksi parkir juga udah pasti meningkat. Tenan-tenannya pasti meningkat. Tenan-tenannya rame, pasti word of mouth tinggi. Buka lagi tenan baru segala macam. Itu akan jadi efek menggulung sebenarnya. Cuman kalau saya jawab dalam kondisi sekarang, belum tentu efektif. Kenapa? Karena ya banyak banget barrier-nya ya. Entah dari sisi protokol, entah dari sisi ketakutan konsumennya sendiri, gitu kan. Mungkin protokol udah ketat nih, tapi konsumennya takut ke mall sekarang. Gitu kan. Nah, jadi di zaman sekarang mungkin di saat pandemi ini, paling efektif adalah media sosial, balik lagi, tapi bikin konten-konten edukatif dan memang menjawab kebutuhan konsumen. Kayak contoh mall, mungkin mall bisa lihat lagi nih kira-kira merchant apa yang bisa dieksplor, tenan-tenan apa yang bisa dieksplor dari merchant dari mall tersebut yang bisa diajak live misalkan contohnya. Itu kayak misalkan let's say ada satu mall, ada supermarketnya, mungkin kita bisa bikin namanya counter sister, kita ajak karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam supermarket tersebut untuk bikin live, itu kan edukasi produk mereka, edukasi kesehatan segala macam, itu juga cukup menarik sekarang. Itu cuman
kalau nanti setelah pandemi ya kita masih belum tahu nih pergerakannya seperti apa. Cuman rasanya masih cukup efektif sih gitu. Tergantung tadi ya, tergantung kualitas eventnya sama tergantung dari mall itu sendiri. Kalau mallnya memang sudah nggak bisa ketolong lagi, mau dibikin event mungkin akan ramai pada saat eventnya doang. Tapi setelah itu akan buyar, akan bubar gitu. Jadi tergantung tadi sih. Intinya kalau kayak jual produk tergantung rasanya lah ya. Apakah orang itu pengen repeat, pengen advocacy lagi tergantung rasanya gitu kan. Rasanya enak dia akan repeat, rasanya yang enak ya dia akan tinggalin. Kayak gitu sih Pak kurang lebih. Baik Pak Nicholas, terima kasih. Baik para peserta webinar, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Silakan di raise hand ataupun diketik di chat di laman Zoom. Masih ada? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi ya para peserta untuk mengajukan pertanyaannya, dan saya rasa mungkin sudah cukup jelas pemaparan dari Pak Nicholas ya mengenai bagaimana digital wave marketing atau digital marketing di era sekarang ini pentingnya seperti apa, kemudian bagaimana melakukan kolaboratif marketing yang sebagai salah satu solusi dalam hal memasarkan produk yang kita punyai ya. Mungkin kesempatan di siang hari ini kita cukupkan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan Pak Nicholas, Pak Dion ya dari Nutrifood. Jangan bosan-bosan Pak ya. Nanti karena kita masih akan sering bertemu Pak, membagi ilmu ya, belajar mengenai bagaimana marketing ataupun dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia dan kepada seluruh peserta webinar yang hadir hari ini ya. Kurang lebih ada 30 orang ya, 30-an orang. Semoga apa yang didapat hari ini cukup bermanfaat dan bisa kita jadikan referensi kita mungkin bagi adik-adik yang atau para peserta yang baru ingin memulai usaha atau bisnis ataupun yang sudah melakukan bisnis ya. Saya rasa materi yang dibawakan di siang hari ini sangat menarik dan sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman dari Nutrifood ya. Kami ucapkan untuk bisa memberikan informasi atau sharing-sharing informasi di hari ini. Jangan lupa challenge-nya ya masih berlaku barangkali Pak Dion sampai sekarang ya Pak? Masih Pak, itu masih berlaku sampai minggu depan sesi selanjutnya. Sampai minggu depan ya challenge-nya tersebut ya. Silakan diikuti. Kita insya Allah akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya bersama Nutrifood dengan topik pembahasan yang lain. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Miftah dan teman-teman semuanya untuk kesempatannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, makasih Pak Nicholas. Ya, saya izin live ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Miftah, Pak Sandi dan teman-teman semua.